mulai sekarang. Oke, saya nanti tolong diingatkan untuk di-close. Biasanya ada co-host yang melakukannya. Sekarang saya kembali ke share slide. Terima kasih Pak Fidelis diingatkan. Terima kasih Pak. Kita sekarang lanjut ke slide berikutnya. Ini tadi sudah di tujuan, sekarang kita sampai di sini. Ya, untuk sampai ke hal-hal yang hendak kita pelajari, Bapak Ibu, saya hendak menyampaikan beberapa hal berikut ini. Ya. Yang pertama, mari kita indahkan kehidupan kita. Ingat, kenapa begini amat? Ya, indah. Hidup ini indah, hidup ini perlu disyukuri. Dan lebih sederhananya, ini istilahnya kok kayak gini apa ngerame. Hidup ini hanyalah ngeframe. Ngeframe itu membingkai. Tahu foto? Dikasih bingkai. Nah, hidup itu hanya membingkai, dibingkai, atau membingkai ulang. Ngeframe, diframe, atau reframe. Membingkai, dibingkai, atau membingkai ulang. Membingkai adalah mempengaruhi orang lain dengan kerangka pikir kita. Di frame atau dibingkai adalah kita mengizinkan dipengaruhi orang lain. Reframe, ketika ada pengaruh buruk, kita melihat dari sisi baiknya. Ada pengaruh buruk, ada frame buruk, kita reframe menggunakan makna yang baiknya. Ya. Jika ada yang nggak jelas, kita mengklarifikasi, bertanya. Dan lebih sering, mari kita ajak dengan menggunakan semuanya ini, menemukan butir keindahan dari setiap peristiwa. Dalam contoh tadi, kita sedang mendampingi anak-anak, kemudian ada 1-2 anak yang tidak pernah duduk tenang, dan dia setiap kali kita sedang mengajak beraktivitas atau bahkan mendongeng, dia berdiri dan bermain dengan teman-temannya, nggak pernah mendengarkan kita. Misalnya, gimana rasanya? Menjengkelkan sekali nih anak orangnya. Ngomong sekali, adek duduk semua, tenang, duduk tenang, ya tenang. Lalu mulai dongeng lagi, dia mulai berdiri lagi, mulai mencubit temannya. Ini anak orang. Mulai ada jantung berdegup yang berbeda gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang terjadi dalam keseharian. Padahal Bapak Ibu tidak perlu. Orang lain termasuk anak kecil sama saja, mereka adalah orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Ini prinsip 1. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Sampai mereka memutuskan untuk berubah. Nah, kalau anak kecil memutuskan berubah itu perlu bantuan kita. Sayangnya, kita kadang-kadang menggunakan cara orang dewasa. Nah, kalau orang dewasa gampang, kita ajak berbicara, mengerti. Tapi kalau anak-anak belum tentu. Maka yang bisa kita kuasai dalam hal ini adalah bukan mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah respon kita pada orang lain. Jadi kalau ada anak-anak seperti tadi, Ibu, yang menjengkelkan tadi, kata Ibu, itu kita nggak bisa mengubah dia, sampai dia mengerti, dia berubah. Tetapi kita bisa mengubah respon kita atas anak itu. Pertanyaannya, pilihan. Yuk, saya tutup dulu ini slide share-nya, biar kita bisa diskusi. Nah, ini tidak hanya Ibu pasti yang merasa ada banyak orang, kalau pastor ya mungkin dengan umat yang ngeyel, ya. Kalau trainer ya ada peserta yang ngomong terus kita baru menyampaikan sedikit, dia nanya lagi, ngabisin waktu, gitu ya. Nah, tadi saya mengatakan kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah respon kita pada orang lain. Pertanyaannya, nih, jika ada anak, nih contoh sini kan beberapa anak Bapak Ibu guru kami pendamping sekolah minggu. Jika ada anak-anak seperti itu dan kita marah, kebanyakan orang pengertiannya adalah gara-gara anak itu nggak memperhatikan saya, maka saya marah. Kalimat ini, siapa yang setuju? Di bawah itu ada more, nggak ada ya, reaction nggak ada. Reaction-nya nggak ada. Di sini adanya question and answer, nggak ada. Ini aja, siapa yang setuju kalimat itu? Gara-gara anak itu nggak bisa diatur, maka saya marah. Boleh angkat tangannya kiri. Ini kayaknya apa kanan? Kanan ya. Boleh yuk. Yang kelihatan videonya.
Real ya Pak ya? Ya, Real, saya iya, setuju. Bapak, real setuju. Gara-gara kamu begitu maka saya marah. Oke. Iya, Pak Valentino, siapa lagi yang iya lain? Pak. Yang lain. Aha. Oke, Pak Kresno juga setuju. Oke. Ibu-ibu gimana? Oh, Iya, setuju. Pak Warno juga setuju, ibu-ibu juga setuju. Oke. Iya. Ya, oke, ya. Nah, sekarang kan tadi saya bilang kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah respon kita. Ketika orang lain tidak sesuai harapan kita, lalu kita jadikan dia sebab saya marah. Artinya saya adalah korban mereka. Gara-gara mereka semaunya, saya menjadi korban, saya marah. Marah itu untung atau tidak, toh? Memutuskan marah itu untung atau tidak? Penting atau tidak? Untung apa rugi? Penting apa sebaliknya? Ya, oke. Nggak apa-apa. Ini masih menggelitik. Saya belum masuk. Saya baru menggelitik pikiran. Saya mau lanjutkan dulu ke sharing slide. Ya. Oke. Share slide. Saya mau ke sana lagi. Kita lanjutkan lagi. Iya. Ya. Jadi kebanyakan orang di luar sana wajar seperti yang Bapak Ibu rasakan. Mengatakan gara-gara maka saya marah. Gara-gara kamu tidak mendengarkanku, artinya kamu tidak mencintaiku. Gara-gara kamu tidak menyimak aku, kamu tidak menghormati aku, dan seterusnya. Ya, oke. Di sini letaknya. Bagaimana kita akan memetik keindahan, butir keindahan hidup, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan saya jelaskan di sini proses terjadinya emosi. Ya, yuk kita lanjut dulu yang satu lagi. Ada 5 hal. Perhatikan 5 langkah ini. Ini berguna dalam setiap hari, setiap saat bagaimana kita hidup. Ya, gitu. Ini adalah proses komunikasi. Komunikasi itu interaksi. Tujuannya untuk mendapatkan maksud. Jadi tujuan tadi si pikiran kita, interaksi itu tujuannya untuk tujuan kita jadi kenyataan. Kalau mengajar sekolah minggu, maka tujuan-tujuan hari itu ya tercapai. Kalau mentraining Pak Markus, maka tujuan yang saya tetapkan hari ini 4 sesi ya tercapai. Kalau ngomong sama suami, tujuannya minta uang, ya dapat uang. Kalau tujuannya ke perusahaan mau bond, ya dapat tunai pulang karena dibutuhkan misalnya. Jadi mendapatkan maksud. Interaksi. Ini ada 5 langkah, Bapak Ibu, 5 langkah. Jadi setelah saya tantang tadi dengan pernyataan, mari kita petik butir-butir keindahan hidup kita, dengan agak sedikit saya goyang tentang, oh kok ada yang aneh ya, ketika ada orang begitu saya marah kok, ya mulai mengganggu di pikiran gitu. Lalu saya tunjukkan ada 5 langkah komunikasi. Sekali lagi komunikasi adalah interaksi, kita lakukan di mana-mana, termasuk belajar di kelas. Anak sekolah minggu duduk di kelas Anda juga itu komunikasi. Pak Markus menjadi trainer juga komunikasi. Pastor khotbah juga komunikasi. Bapak Ibu mengajar juga komunikasi. Muridnya juga komunikasi. Komunikasi itu adalah interaksi yang tidak ada seorang pun tidak melakukannya. Tidak ada orang yang tidak dapat berkomunikasi. Semua orang berkomunikasi. Interaksi untuk mendapatkan tujuan. Maka untuk mendapatkan tujuan, artinya apapun yang kita lakukan nomor 1 harus tanda petik, karena harus itu kayak memaksa ya, mau mengatakan mari Bapak Ibu, Pastor, kita selalu ingat tujuan. Kalau melakukan apa itu tindakan kita, pikiran tindakan kita, kata-kata tindakan kita itu selalu ingat ini mau untuk apa. Untuk apa? Pentingnya apa? Menyangkut siapa saja, siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Kalau rugi kira-kira membahayakan atau tidak, dan lain-lain. Kok rumit amat Pak? Tidak. Karena dibuat pikiran sadar, dibawa ke pikiran sadar jadi rumit. Yang kita hidup itu sangat rumit sebenarnya, tapi Tuhan membuatnya sederhana. Dibiasakan lalu nggak pakai mikir. Itu jadi sederhana. Nah, kita angkat sekarang ke pikiran sadar, nanti kita masukkan lagi ke yang rutin itu, sehingga kita nanti berubah pikiran, berubah sikap, berubah pelajaran, dan ujungnya kita punya cara baru. Ini 5 langkah ini sadari. Ketika kita berinteraksi. Pertama diingat, interaksi itu saya dengan siapa? Interaksi, berkomunikasi pertama-tama saya dengan siapa? Boleh buka mic-nya langsung jawab. Saya dengan siapa pertama-tama? Saya dengan orang lain. Saya dengan orang lain. Kebanyakan orang dan wajarnya orang berpikir begitu. Padahal yang pertama-tama berkomunikasi adalah saya dengan saya.
saya dengan saya. Kebanyakan orang di luar sana pasti berpikir komunikasi ya saya dengan orang lain. Tidak. Pertama-tama komunikasi interaksi itu saya dengan saya. Di ilmu psikologi atau ilmu komunikasi disebut intrapersonal. Intrapersonal ilmunya. Untuk apa? Menetapkan niat, tujuan, dan hasilnya kayak apa. Nomor satu itu harus diingat. Ya. Kalau kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Niat yang pertama, pasti dong menghargai anugerah Tuhan masih hidup, disadarkan, dibangunkan, ya berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan, bersyukurnya masih hidup, tangannya masih bisa bergerak, matanya masih bisa untuk melihat, nafasnya masih satu penuh, tidur nyenyak, pakai selimut, ya. Lalu lipat selimut semua dengan niat baik, kalau tempat tidurku rapi, hidupku rapi, maka aku juga rapi. Kemudian duduk di pinggir, berdoa, ya Tuhan terima kasih, lalu niatkan, hari ini mau jadi anak Tuhan yang baik, maka saya akan bertemu dengan Pak Markus, urusan apa, dengan Pak Fidelis, urusan apa, dengan Romo Martin, urusan apa, dengan Bu Siska, urusan apa. Maka demikian, diniatkan pagi hari itu membiasakan mengisi pikiran hal-hal apa yang hendak saya niatkan hari itu. Nah, niat itu akan melahirkan tujuan. Jangan kebalik ya, bikin tujuan baru niat. Tidak. Niat dulu dari dalam dulu, maksud-maksud baru tujuannya. Tujuan itu hanya rumusan kalimat. Ya, saya ingin makan, saya mau belanja. Niatnya apa? Niatnya di belakangnya ada banyak macam. Kalau mau makan berarti tidak hanya soal kenyang, tapi untuk hidup. Mau belanja, niatnya bukan hanya soal ngeluarin duit, dapat bayar barang, tidak. Tapi bisa memasakkan keluarga dengan sayur yang enak, dengan lauk yang enak, keluarga bahagia. Jadi lebih gede. Niat itu lebih gede. Ya. Nah, tujuan itu dirumuskan, lalu dilakukan nanti. Itu tujuannya harus jelas tuh. Nah, tujuan itu dibarengi dalam pikiran kita, outcome, hasilnya kayak apa. Paham, betul. Kayak tadi kalau saya misalnya, saya di Jogja, saya mau ke Malioboro dari rumah saya nyegat taksi mau ke Malioboro, Pak, maka taksi akan ngantar ke Malioboro. Tapi di sana nanya lagi nanti, Pak, sudah sampai Malioboro, mau kemana? Gimana kalau dari awalnya, Pak, ke Malioboro, saya di Malioboro Mall. Maka sopir taksi langsung berhenti. Nah, itu bicara dengan diri kita. Tujuannya kayak apa, hasilnya kayak apa. Jadi kalau ngajar sekolah minggu, bikin tujuan RPP, persiapan, rencana pertemuan itu, ya ada tujuannya. Menyadarkan anak tentang hidup, apa yang paling sederhana, menghormati orang tua misalnya. Maka itu tujuannya. Mengajarkan hari itu ceritanya, dongengnya, mainannya, semua ngajarin anak belajar untuk menghormati orang tua misalnya. Dan rumusan tujuan ini satu pelatihan sendiri. Bapak Ibu, kalau menjadi guru ini merumuskan tujuan ini satu sesi tersendiri. Setelah sudah selesai, yang kedua membangun kedekatan, membangun koneksitas. Bapak Ibu, kalau tadi ada ibu yang mengatakan saya sering jengkel karena anak-anak tuh nggak taat, kita sedang ngomong mereka karena kita belum dipercaya. Ini prinsip nomor 2. Tadi nomor 1 adalah apa tadi? Merumuskan tujuan. Ya. Merumuskan tujuan. Nomor 1 yang ini, tadi prinsip nomor 1, tidak ada orang yang tidak berkomunikasi. Lalu yang kedua, jika ada penolakan, ini bukan nomor 1 buat kemarin, ini prinsip yang tadi. Prinsip nomor 1 yang tidak ditulis, tidak ada orang yang tidak berkomunikasi. Terus 1/2-nya tadi, saya tidak bisa mengubah orang lain, saya bisa mengubah respon saya. Gitu ya. Lalu sekarang ada tambah 1 lagi nih, yang nomor 2 ini. Jika ada yang menolak, jika ada yang tidak sesuai dengan harapan saya, artinya saya belum dipercaya. Saya kurang pendekatan. Saya masih di luar orang yang saya harapkan terlibat itu. Even itu anak sendiri, apalagi anak orang di sekolah minggu, apalagi Pak Markus, peserta training yang dipaksa oleh perusahaannya untuk ikut kelas kita, misalnya. Maka nomor 2 itu menjadi penting, membangun kedekatan. Kalau saya mengatakan membangun kedekatan itu kalau di kelas saya membuka kelas, membangun buy-in, sampai dipercaya. Yang saya lakukan tadi, dari awal sampai sekarang ini, kita belum mulai loh materinya ya, kita belum mulai. Belum mulai mengelola emosi. Ini masih pengantar ya. Maka di sini ini termasuk bagian membangun kedekatan. Membangun bagaimana Anda percaya sama saya. Ya. Membangun terkoneksi dan ada dialog. Yang ketiga baru menyampaikan pesan. Baru setelah ini saya akan menyampaikan isi materinya. Setelah di akhir nanti saya akan bertanya, apakah Anda mendapatkan sesuatu? Ini masing-masing kalau menjadi guru, masing-masing ini satu sesi dipelajari nggak cukup. Mendapatkan hasil misalnya, mendapatkan hasil itu berarti merancang evaluasi,
melakukan evaluasi dan mendapatkan hasil. Apakah sesuai dengan harapan saya? Maka kalau ada orang melakukan, saya suruh bilang, kamu kok nggak ngerti-ngerti sih? Gitu. Itu di sini letaknya. Nggak ngerti-ngerti itu bukan hasilnya dia nggak ngerti, tapi hasil saya mengajar dia belum ngerti. Gitu. Mendapatkan hasil. Nah, nomor 5 ini jarang dilakukan orang, apresiasi. Dan di Indonesia lumayan tantangannya, Bapak Ibu. Apresiasi itu tidak termasuk tidak boleh melarang, tidak menyalahkan anak kalau salah. Jadi, jangankan sampai jalan-jalan tadi, misalnya kita mengajak anak-anak melipat kertas, semua ngikutin kita, ada satu anak lipatnya sembarangan gitu. Kita nggak boleh nyalahkan itu. Kita hanya boleh mengatakan, bagus, hasilmu bagus, beda sama teman-teman. Yuk sekarang ikuti seperti yang lain dulu. Nanti punyamu dilakukan lagi. Gitu. Dan itu yang dilakukan di negara-negara kayak Finlandia dan Swedia. Sehingga anaknya, sekolahnya begitu ringan dan semua mandiri. Nah, kita belum. Maka apresiasi juga saya sosialisasikan untuk interaksi kita dalam rangka nanti mengenal bagaimana kita mengelola emosi saat berinteraksi. Satu, mari kita petik keindahan dalam hidup, lihat sisi baiknya. Yang kedua, punya tujuan, lakukan pendekatan, sampaikan, ungkapkan, bertanyalah, reframe tadi, dan dapatkan hasilnya, lalu apresiasi, terima kasih. Dari ini semua prosesnya, inilah hidup kita. Dan di dalam ini semualah kita akan dibaca orang. Kita ini orang yang nyaman kalau berinteraksi dengan orang lain akan merasakannya, bukan kita yang menilai. Atau orang lain akan mengatakan, oh nggak enak urusan sama Pak Istoto itu, otoriter, tukang nyuruh, nyuruhnya bentak-bentak lagi, nggak enak banget. Anak-anak, oh opa nggak mau sama opa, beda. Hore, opa Istoto yang dongeng, hore, opa datang, dongeng lagi opa, yang itu, yang ini. Mereka menyebut dongengan yang pernah mereka dengar. Padahal saya datang dengan dongengan yang lain. Ya, lihat, ini tanda bagaimana proses yang pertama. Kebiasaan kita mengambil keindahan dalam kehidupan, butir-butir keindahan dalam kehidupan. Yang kedua, melakukan 5 langkah interaksi ini secara benar dan di dalamnya mengandung ungkapan diri kita. Ungkapan diri kita itu apa? Itulah emosi. Nah, yuk buka kuncinya. Pakai kuncinya, buka pintunya, kita masuk ruang emosi. Ceklik, buka, cekrek. Ya, sekarang kita sudah di ruang emosi. Sebelum saya masuk jelasin soal emosi, Bapak Ibu, tentang mengambil keindahan kehidupan dan 5 langkah berinteraksi ini, yang ujungnya mencerminkan bagaimana Anda mengelola emosi Anda, apakah ada pertanyaan? Silakan, saya tutup dulu share slide-nya. Anda boleh bertanya dengan 2 cara. Bisa angkat tangan dan bisa question and answer. QA itu di bawah ada QA, boleh ketik di sana. Tapi saya sarankan langsung aja deh peserta kita sedikit kok. Angkat tangan, buka mic, dan langsung saja. Kita 25 orang, pas nih satu slide. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya. Pak, boleh tanya Pak? Sebentar ini, silahkan. Ya, siapa yang berbicara barusan? Saya Pak. Langsung sebut nama saja. Pak Pri, Valentino Supriyono. Oh, silakan Pak Valentino Supriyono. Oh, di nomor 2 dekat saya. Ya, silakan Pak. Ya, seandainya mau membangun kedekatan, tetapi di dalam pikiran kita, pikiran saya, sebetulnya saya sudah jengkel dengan orang lain, Pak. Iya. Gimana caranya, Pak? Sebelum membangun kedekatan, dalam pikiran saya itu sudah jengkel dengan orang lain. Ya. Ingat yang nomor 1 tadi apa, Pak? Niat, tujuan, outcome. Ya. Jengkel itu ada di niat loh, Pak. Jengkel itu warnanya niat. Yang gede tadi. Ya. Jadi mau tetap melanjutkan komunikasinya dengan jengkel atau jengkelnya diselesaikan dulu? Jengkelnya diselesaikan dulu. Lalu pertanyaannya gimana cara menyelesaikan jengkel? Sederhana, Pak. Ya itu. Saya jengkel. Saya memutuskan jengkel. Untuk apa? Sama siapa? Emang ada apa dengan dia? Apa yang membuat saya perlu memutuskan jengkel? Apa pentingnya saya memutuskan jengkel? Apa untungnya saya mau saran? Apa pentingnya saya merasa jengkel sama dia? Istoto, kamu kok goblok banget sih jengkel sama dia? Untuk apa coba? Dialog diri, Pak. Niatnya dijernihkan. Oh iya, ya nggak perlu. Bahkan Yesus kan bilang, cintai musuh-musuhmu itu, ini prakteknya. Ya, ini prakteknya. Di niat ini kita jernihkan. Di sini letaknya yang orang seringkali nggak sadari bahwa dialog diri inilah yang membuat kita hidup nyaman. Nah, nanti ini kalau sampai termasuk menghadapi COVID segala macam ini bisa dipakai nih.
Jadi Iya, niatnya dibersihkan, diniatkan. Saya nggak ada urusan. Misalnya Pak, misalnya dia betul-betul bersalah dan kita pernah jengkel. Apa solusinya Pak? Paling gampang hilangkannya gimana? Maafin Pak. Oke. Udah tak maafin, kan udah lewat juga. Saya punya pengalaman sama kamu, kalau kamu gitu tuh, kalau begitu tuh kamu bakal kayak gitu, maka saya tidak akan melakukan lagi. Saya maafin. Kalau perlu, ya ketemu sama orangnya, kita yang minta maaf. Gitu. Kamu salah, saya minta maaf. Saya salah, saya minta maaf. Kamu salah, saya juga minta maaf. Kalau perlu. Gimana ya? Dengan begitu apa? Apa sih untungnya minta maaf? Untungnya minta maaf adalah kita plong, kita nggak punya beban. Bahwa dia nggak mau maafin, urusan dia. Mau bawa-bawa sampah pikiran terserah dia. Gitu. Di situ niatnya bersih. Mari Pak, jaga pikiran kita tadi, petik butir-butir indah kehidupan mulai dari situ. Nggak usah bawa-bawa hal-hal yang tidak penting. Ketika mau urusan sama orang, sebelum bikin tujuan tuh jernihkan dulu niat-niatnya. Berarti dulu. perlu latihan ya Pak, perlu latihan dan kesabaran ya Pak ya. Hanya memutuskan, lakukan, dan dimulai saja. Nanti ketika sering, pasti akan jadi kenyataan. Akan punya sikap baru. Dan belajar itu sekarang kan baru tahu mungkin, atau sudah tahu mungkin, tapi nggak pernah dilakukan. Belajar intinya adalah melakukan dan mengulang. Ulang, sampai punya sikap baru. Baik Pak. Untuk semua ya, mama-mama juga ya, mama-mama, kakak nona, semua juga begitu ya. Yang masih muda-muda, kalau yang masih bujang-bujang mau dapat pasangan, itu kuncinya mau dapat mertua baik. Kalau yang sudah menikah mau disayang mertua kayak gitu ya. Ya, karena biasanya mama-mama tuh paling berurusan sama mama mertua, bukan? Oke Pak, ada pertanyaan? Ada lagi? Ada Pak. Ada. Silakan. PPA Kanan. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Bapak. Oke. Menarik karena pembahasannya tentang manajemen emosi. Yes. Ya, kita menginginkan orang lain kebanyakan ikut kita punya mau. Ya. Nah, tetapi setelah kita belajar ini, kita tidak bisa. Kecuali kita merubah respon kita. Yes. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus merubah respon kita terhadap orang lain? Oke. Itu Dan yang kedua, ada dua. Bagaimana kita tahu respon kita yang kita ubah itu baik atau tidak baik? Oke. Oke, itu aja. Terima kasih. Bapak nama? Severen Koso. Pak Severen. Oke. Ya. Sanaan ini. Wah, saking hebatnya pertanyaan kok jadi malah hilang. Yang kedua, bagaimana kita tahu ini baik atau tidak? Yang pertama tadi, mengapa kita harus merubah respon kita terhadap orang lain? Oke, yang pertama, mengapa kita harus mengubah respon kita? Begini Pak, ya, kalau kita berinteraksi dengan orang lain, ya, kalau kita mau ya. Oke. Kalau kita, mengapa kita perlu mengubah respon kita pada orang lain? Begini, kalau kita berinteraksi, yang punya tujuan kita. Kalau ada orang lain punya tujuan, berarti kita siap-siap akan di-frame atau dibingkai. Ya. Pertanyaannya adalah, tujuan saya penting atau tidak? Atau jika orang mempengaruhi saya, ini penting atau tidak? Ya, itu dia. Maka di sini letaknya. Mengapa kita perlu merubah respon kita? Untuk menghilangkan kemungkinan hambatan yang bakal terjadi. Ya, jika kita tidak mengubah respon, misalnya begini, orang nih, saya beri contoh yang agak kasar nih, kalau Indonesia Timur pasti, Toto, anjing kau. Saya dikatain sama Toto, ini Toto, Toto bilang, anjing kau. Kalau Anda semua di luar sana dikatain kayak gitu, responnya apa? Marah. Kalau perlu sepatu masuk mulut dia kan? Padahal dia kan itu yang mengatakan si Toto anjing kan pakai pikirannya dia. Kalau saya mengikuti responnya kayak dia, saya memutuskan kayak kebanyakan orang memutuskan marah, maka yang terjadi perang, Pak. Saya ubah respon saya. Loh, oh Toto suaranya keras, kok manja sih manggil-manggil makmu?
Dia manggil, soto anjing kok. Manja manggil-manggil maknya. Kok kurang ajar ngatain mak saya anjing? Enggak, saya hanya bilang kamu manja. Babi kurang ajar. Nah, omnya sekarang dibawa-bawa. Saya memutuskan respon saya santai saja. Kenapa? Karena saya bukan anjing. Ya, saya bukan anjing. Dia yang bilang saya anjing. Saya bukan anjing. Kalau saya marah artinya iya saya anjing mau apa gitu. Sehingga ketika saya lawan maka mentok. Komunikasi saya habis. Tapi kalau saya bercanda, maka kemungkinan terbuka dan bahkan, udahlah bro, nggak penting kayak gituan. Yuk, kita baikan apa sih? Kamu ngapain kok teriak-teriak pagi-pagi? Ayo kita bicarakan. Atau ngopi dulu. Maka terbuka kemungkinan. Kita menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita mengubah respon itu, artinya kita memposisikan diri kita pada posisi berdaya, bukan terbelenggu. Punya sumber daya untuk bergerak, tetap tidak berbeban, bebas, tidak memutuskan terbelenggu. Dapat idenya ya? Jadi kita tidak dimainkan orang, kita tidak jadi korban. Nah, tapi kita ini menjadi orang ya penuh sumber daya, nyaman saja dengan kehidupan kita, ya, gitu. Nanti ada ilmunya Pak, ada caranya, gimana sederhana, yang tadi disebut oleh Pak Fidelis GPS tadi, ya, gitu. Jadi yang pertama. Yang kedua pertanyaannya adalah, Kenapa? Unmute. Baiknya di chat ya. Waduh, udah opa-opa nih. Ya ada apa? Ada lagi Pak. Sebelum Ada pertanyaan. Pertanyaan kedua belum saya jawab tadi. Saya lupa pertanyaan. Lupa. Coba diam. Lupa. Saya unmute nggak bisa soalnya. Pak, saya friend gitu, dibuka mic-nya pertanyaan keduanya. Atau Kanaan. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa respon yang kita berikan itu baik atau benar atau tidak baik? Aduh, ngalah. Macam itu saya selupa ya. Ngalah lah dia. Ya. Lupa. Diniat tadi Pak, diniat tadi dikembalikan diniat. Jadi di awal itu selalu hidup kita berdasarkan pada kesadaran tentang kehadiran Tuhan. Hidup kita ini tubuhnya sempurna, jiwanya suci, pikirannya punya kemampuan tak terbatas, maka yang terjadi adalah mari sadari kebaikan. Sehingga nanti kalau respon kita itu baik atau tidak, ya pilihan tadi. Tandanya kalau respon baik adalah kita menjadi semakin berdaya. Ya. Kemudian kalau kita tidak baik itu tandanya kita menjadi semakin terbelenggu, terikat. Bermasalah sama orang, misalnya, respon kita baik, maka selesai masalahnya. Kita menjadi ringan. Tapi kalau makan ada wajahnya dia ada piring, tutup mata kelihatan wajahnya dia ada piring, miring kiri kelihatan, itu pasti bermasalah. Itu pasti nggak bagus. Artinya respon itu menjadi memudahkan kita. Pilihan kita baik itu akan membuat kita semakin berdaya. Ingat sekali lagi, Bapak dan Ibu, kita belum mulai masuk ya. Tadi baru pegang kunci masuk pintu, sekarang kita ada di ruangan tapi belum mulai. Dan hal-hal yang ditanyakan tadi, itu sudah mulai masuk ke sana, nanti semakin jelas tekniknya gimana. Yes. Ya Pak Syafran ya. Oke, tadi ada yang pertanyaan berikutnya. Ya, makasih. Ada Pak. Ya, dari Sion Winero. Okay, Sion Winero. Sion Winero. Iya. Oke. Bagaimana cara mengatasi seseorang yang lagi marah dan kemarahannya itu selalu dia lampiaskan ke orang lain? Aha. Itu. Ya, bagaimana merespon orang yang selalu marah dan marahnya dilampiaskan ke orang lain. Iya. Pertanyaannya kembali saya tanyakan, kita yang dilempari kemarahan dia itu ada kepentingan tidak? Terkait tidak? Jika saya termasuk yang dilempari kemarahannya, tapi saya nggak ada kaitannya, nggak ada kepentingan, kalau saya kadang-kala Pak tidak. Didiamkan saja. Saya diamkan. Didiamkan saja. Lo ngapain merespon? Lo nggak ada urusan sama kita. Tetapi jika yang terjadi adalah suami, istri, anak kita, kan ada kaitannya.
Kita punya kepentingan untuk membantu dia berubah tidak kayak gitu, itu kan nggak bagus. Nah, itu ada yang perlu kita lakukan. Nanti kita pelajari dulu ya, gimana caranya. Ya. Jadi, kalau nggak ada kaitannya, biarkan saja. Orang mau ngatain saya anjing babi juga tak diamkan saja kalau nggak ada urusan sama saya. Ya. Mereka bermaksud memprovokasi saya, kalau saya nggak ada kepentingan, saya diamkan saja. Dan tapi Pak, masalahnya sering terjadi hal-hal seperti itu, walaupun sebenarnya kami ini tidak melakukan kesalahan di matanya. Tapi seringkali dilampiaskan. Kami yang kena imbasnya. Iya, sekali lagi jangan menempatkan diri sebagai korban. Oh, orangnya sedang berpikir kayak gitu. Dia sedang menganggap salah, saya salah. Cuek saja. Iya, kan kita hanya berpikir, oh pikirannya dia pikir saya salah. Kan pikirannya dia yang menganggap saya salah. Kan kita nggak salah, ya pikir saja. Kalau kita menjadi korban, maka kita membalas dengan marah. Ya. Dan ini kakak semua, mama-mama di Indonesia Timur seringkali terjadi perkelahian hanya karena lihat baku tatap mata, itu akan sudah. Nyatakan itu sudah. Hanya gara-gara lihat-lihatan muka lalu baku pukul, itu jauh lah. Saya besar di sana, saya tahu budayanya, ya. Maka budaya Manado. Sampai sekarang ini saya sampai ke Larat, Fordata, Tanimbar di ujung-ujung itu saya bilang ini sama. Maka di sana mulai berkurang orang baku pukul, baku musuh antar kampung itu sudah berkurang. Ya, karena tahu bahwa kita masing-masing ini baik. Kalau orang mau marah, ya biar saja marah. Mungkin dia sedang marah, ada sebabnya. Nah, hari ini kita akan masuk, kenapa orang marah, kenapa orang tenang, dan lain sebagainya, lalu akibatnya. Ini yang kita mau pelajari. Bagaimana memahami emosi itu apa, kemudian bagaimana terbentuknya, lalu bagaimana mengelolanya, dan diakhiri dengan bagaimana membantu diri dan orang lain mengelola. Jika dipengaruhi orang, saya harus bagaimana. Salah satu yang saya katakan, cuek saja, Mi. Ini Makassar keluar ya, cuek saja, Mi. Ya, itu dulu ya. Sekarang kita maju dulu. Ya. Dulu. Oke, kita share slide lagi. Ini dia. Saya ajak mulai memahami tentang mengenal state. State itu di sini ada petunjuk biru. Kelihatan semua ya, kelihatannya. Ada state, state tulisannya. Ini kalau di Amerika United States gitu. Wilayah gitu. Kumpulan wilayah. Nah, state ini bukan itu. State ini adalah kondisi pikiran dan tubuh. Kondisi pikiran dan tubuh, ya, itu state. Kita akan mengenal state. Sebagai prinsip dasar dinamika emosi. Kita mengenal emosi itu dari mana. Yuk, sekarang kita lihat. Dari sini, tulisan model komunikasi. Kelihatan panah saya ya. Saya sekarang, kelihatan ya. Pak Valentinus bisa lihat panah saya bergerak-gerak? Kelihatan? Bisa, Pak. Oke, yes. Nah, di bawahnya ada external event. Istilahnya. Itu kejadian dunia, kejadian sekitar kita. Kita memahami kejadian sekitar kita itu menggunakan panca indera, mata, telinga, mulut, hidung, perabaan. Mata, telinga, mulut, hidung, perabaan, dan sebagainya. Ya. Lalu masuk ke dalam panca indera, difilter. Ada filter di atas. Filter ini ada dalam pikiran kita. Yang kotak-kotak di bawah ini saya mau mengatakan biar gampang. Kalau Anda bawa catatan, boleh dicatat. Ada waktu, ruang, materi, bahasa, sistem, program, nilai, sikap ini. Ringkasnya, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan spiritualitas yang sudah kita miliki. Ya, termasuk etika, moral, dan lain sebagainya yang kita miliki. Yang jika ada informasi dari luar, dia akan mengatakan, oh ini tidak sesuai, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Boleh masuk ke pikiran dan mental. Gitu. Ini filternya, bawah ini, sorry. Nah, yang di atasnya ada 3 di kotak itu, penghapusan, penyimpangan, dan generalisasi. Prinsip sederhana, pikiran kita punya ini, yang bawah itu umum, yang ini khusus untuk Bapak Ibu ketahui. Bahwa pikiran kita menghapus yang tidak kita perlukan. Ini banyak informasi yang Bapak Ibu ingat, hanya yang diperlukan. Disimpangkan sesuai dengan kepentingan kita, tujuan kita. Digeneralisir supaya kita disetujui.
digeneralisir supaya kita disetujui. Ini dia, ya. Lalu masuk dalam pikiran kita menjadi persepsi, internal representasi. Nggak usah diapalin ya, nggak usah diapalin. Ini pikiran, isi pikiran. Ini internal representasi, isi pikiran. Jadi, lihat dunia, masuk, difilter, dihapus, disimpangkan, generalisir, ditolak atau diterima, akibatnya masuk dari dalam pikiran, jadi isi pikiran. Namanya persepsi. Nah, ini yang banyak tidak orang tahu. Bentuknya apa sih? Bentuknya adalah gambar. Dari mata yang masuk pikiran jadi gambar, dari telinga yang masuk pikiran jadi suara, dari mulut jadi rasa, dari hidung jadi bau, dari perabaan jadi perasaan. Ya. Karena 5 ini tidak semua selalu dipakai, saya meringkas biasanya. Meringkasnya gimana? Gambar, oke. Kita selalu perlu melihat gambar. Suara perlu, kita selalu mendengar, kemudian suaranya kita simpan. Tetapi rasa dan bau, kalau kita berinteraksi dengan orang lain, kita nggak perlu ciuman, nggak perlu mencecap, nggak perlu menjilat dia atau menciumi dia, dan kita sudah cukup merasakan saja. Maka ketiga, rasa, bau, dan perasaan ini, tiga-tiganya jadi perasaan. Jadi isi pikiran kita adalah gambar, perasaan, suara. Gambar, perasaan, suara. Hasil dari apa? Lihat, dengar, dan rasakan. Hasilnya gambar, perasaan, suara. Yuk tangannya. Tangan kanannya, belajar itu lihat, dengar, rasakan. Tangan kirinya hasilnya gambar, perasaan, suara. Gambar, perasaan, suara. Yuk tangannya diangkat. Ya, belajar dengan cara lihat, dengar, rasakan. Hasilnya gambar, perasaan, suara. Oke. Nah, gambar, perasaan, suara ini persepsi kita. Ini masih di pikiran. Masih di pikiran. Dipikir, dilakukan, dilakukan. Yang melakukan kan tubuh. Yang melakukan tubuh. Tubuh dan pikiran ini terkoneksi. Maka saat mereka berkoneksi, menimbulkan sebuah state. Nah, state inilah yang akan merespon keluar. Setelah difilter, melewati filter akan keluar. Bentuknya, pilihan kata, intonasi, bahasa tubuh, tindakan, dan respon sikap. Nah, respon sikap inilah di dalamnya terkandung perasaan, emosi. Jadi, yang dari luar itu adalah pikiran masuk, jadi pikiran. Yang dari dalam keluar bukan pikiran lagi, tetapi perasaan berbentuk emosi. Jadi pikiran itu outside in. Ayo tangannya ikuti. Tak tutup dulu biar gampang ingetnya. Slide share-nya ditutup dulu. Tangannya taruh depan muka. Ya semua tangannya. Tangan kanan. Enggak usah di depan aja. Ya, katakan pikiran. Pikiran. Ya, pikiran outside in. Outside in. Ya, perasaan. Inside out. Pikiran outside in. Pikiran outside in, perasaan inside out. Di perasaan tuh pakai rasa inside out. Ya. Kalau pikiran outside in. Ya, pikiran outside in, perasaan inside out, ya. Jadi bedakan. Masuk ke keluar. Perasaan yang ini perasaan bagian dari namanya kinestetik. Beda dengan perasaan yang di inside out. Ya, beda dengan perasaan yang ada di sini, ya. Dengan perasaan yang sudah keluar. Jadi pikiran itu yang masuk, isinya gambar, perasaan, suara. Yang keluar itu perasaan, lebih tepatnya emosi. Kenapa? Sudah disertai dengan makna-makna. Makna, kepentingan, tujuan, harapan. Kalau merespon kan ada itu. Maka di situ perasaan, emosi dijadikan. Jika ada yang masuk dalam pikiran kita, orang marah-marah, mengatain anjing kamu misalnya. Ya, bentar. Ini kok ada yang bicara. Bagus dialognya sih. Boleh dibantu di mute. Oke, sudah ya. Jika dari luar ada perasaan, dari luar ada yang masuk jadi pikiran, orang marah-marah, anjing kamu bla bla bla. Itu pikirannya orang masuk ke dalam pikiran kita. Lalu kita itu masih di pikiran. Ketika kita langsung tempelkan emosi, rasa, langsung putusannya marah, keluarnya marah. Padahal kan kita bukan anjing. Lihat gambarnya,
kita gambarnya telinganya nggak begini, mulutnya nggak begini, suaranya nggak gimana, kukuk, kan nggak gitu suaranya. Maka kita bukan anjing, maka nggak perlu memutuskan perasaan marah untuk dikeluarkan jadi emosi. Nggak perlu. Di sini, lalu bahasanya, kalau begitu siapakah yang memutuskan Anda marah itu? Saya stop share dulu. Nah, menegaskan jawaban yang pertama tadi. Ayo, jika ada anak nakal nggak sesuai dengan harapan kita di kelas, di sekolah minggu, ada umat yang ngeyel, ada peserta training yang nanya terus. Siapakah yang memutuskan jengkel dan marah? Sekarang tahu, jadi siapa yang memutuskan? Saya. Saya. Kita sendiri. Jadi, apa untungnya memutuskan marah terhadap hal seperti itu? Selalu ditanya apa untungnya, apa pentingnya, apa gunanya, apa manfaatnya. Maka, ya, kalau gitu apa dong respon kita? Santai saja, sabar saja. Itu kata orang, itu pikiran orang. Jangan jadi korban pikiran orang. Jadilah raja dan ratu atas pikiran kita sendiri. GPS sendiri. Itu kan GPS-nya dia. GPS saya manusia, saya ciptaan Tuhan. Kalau mau cuma dikatain anjing, jangankan cuma dikatain anjing. Mau dikatain apa juga itu menurut lu, menurut Anda, bukan saya, maka selesai, teman-teman. Bapak Ibu sekalian. Jadi, mulai sekarang, marah, bahagia, sedih, senang, termasuk sakit, menderita adalah keputusan kita. Masing-masing. Pilihan perasaan yang kita putuskan. Jadi, siap nanggung akibatnya. Kalau Anda merasa marah, ya siap. Karena jantungnya berdegup-degup, termasuk di diskon panjang lama dipakainya, nanti cepat mati, itu risiko sendiri. Ya. Kalau mau sabar, kemudian jadi orang yang tenang, kalem, adem, boleh. Pilihan sendiri. Semua perasaan yang terjadi pada diri kita yang keluar, itu terjadi di pikiran kita, keluar atas keputusan kita. Menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang kalem, teduh, sejuk, yang lembut, yang meledak-ledak, yang marah-marah. Termasuk tadi ada orang yang mudah menyalahkan orang, menyerang orang, dan lain sebagainya. Itu ya keputusan dia. Hati-hati loh, kalau Anda memutuskan kayak dia, nanti jantungnya cepat putus. Jangan mau. Ya, biar dia, kalau ada kaitannya, kalau itu keluarga kita, ada kaitannya, bantu dia pelan-pelan untuk sembuh. Kalau ada kaitannya. Jika nggak ada kaitannya, biarkan saja. Itu urusannya dia. Ya. Tapi kalau itu suami, istri, atasan bahkan, boleh kita pengaruhi. Cuma jangan kayak nyuruh-nyuruh. Pastor yang rame, misalnya nyala-nyalain, itu biasanya guru-guru sekolah minggu, kadang begitu ya. Romo Martin ya ada kan pastor yang begitu ya. Banyak pikiran, kemudian nyala-nyalain. Sekolah minggu, diamin dulu, jangan dilawan. Diamin. Nanti kalau pas baik-baik, datang. Sor, mau bicara nih, gini. Pastor kemarin bilang begitu, maksudnya apa? Klarifikasi namanya. Ngerti GPS isinya pastor itu maunya apa. Sehingga kita nggak pakai marah-marah. Itu. Nah, itu respon kita yang memutuskan. Nggak langsung marah ketika dimarahin, tetapi kita diam dulu, saatnya sudah baik, baru kita bertanya baik-baik. Respon kita menjadi berbeda, maka nanti hasilnya berbeda. Ini yang penting prinsipnya di sini adalah nomor satu adalah tahu bahwa emosi itu adalah buah pemaknaan kita atas GPS yang ada, merespon dari luar, dan kita akan merespon, dan ini keluaran dari dalam terkait dengan makna-makna yang melekat dalam pikiran kita. Atur di situ. Keputusan Anda, resikonya Anda sendiri. Kalau anak-anak mau belajar, ya, mau sekolah, buat dia senang, bahagia, gembira, gimana caranya? Ya entah gimana caranya, jangan bangunkannya pakai disiram air, bangun, siang ini kau belum berangkat lagi, kau telat nanti lagi. Aha, itu. Nanti dia berangkat dengan marah, sampai di sekolah terlambat, disetrap lagi sama gurunya marah. Ya sehari itu GPS-nya masuk kemarahan. Sambungan saraf pelajarannya semua marah. Waktu ujian keluar, enggak keluar. Yang keluar yang diajarkan gurunya. Maka banyak murid tidak dapat nilai 10 karena seperti itu. GPS-nya yang terisi dalam pikirannya, soal-soal lain. Gimana kalau senang, bahagia, gembira, rindu sama gurunya, kangen sama kakak sekaminya. Lalu apa yang disuruh semua ngikut, karena pendekatan nomor 2 tadi lancar. Anak-anak memutuskan untuk ngikutin Anda. Yang sekami, supaya Anda tahu. Kan anak-anak itu hanya 3 menit bisa fokus dengerin Anda. 3 menit. Kalau Anda mendampingi sekolah minggu 30 menit, artinya harus punya 10 teknik membuat dia tenang lagi. Yang berbeda tuh 10 tuh. Nah, itu yang teknik seringkali saya ajarkan, gimana teknik membuat anak kembali memperhatikan kita. Itu di kelas yang lain ya, jangan sekarang ya.
Sekarang ini manajemen emosi. Oke. Yuk kita lanjut ya. Jadi sekarang kita tahu emosi itu terjadi atas keputusan setiap orang. Kita tidak punya hak menyalahkan orang yang marah-marah, teman-teman. Yang termasuk yang nyalain kita itu biarin aja. Dia sedang boros sama jantungnya. Ya, nggak usah. Itu emosi keputusannya dia. Resikonya tanggung sendiri. Ingat loh ya, beruntung punya teman seperti Anda yang mengerti, oh dia sedang marah-marah. Bayangkan kalau temannya yang itu tidak mengerti dan marah sama dia juga, bawa parang lagi. Habis kan dia. Kan rugi sendiri. Enggak lah, enggak usah seperti itu. Nah, bayangkan kalau kebanyakan orang mengerti prinsip ini. Di dunia begitu aman, begitu damai. Ya, itu dia. Jadi, emosi adalah keputusan seseorang merespon dari hal-hal dari luar dengan makna apa yang dia pikirkan. Ya, ingat emosi itu tidak selalu yang jelek, yang marah. Semangat itu juga emosi. Terlalu semangat untuk melakukan sesuatu, menggebu-gebu, ya. Macam-macam itu semua emosi. Yang jelek, yang baik, semua emosi. Tindakannya yang membuat kita terbedakan. Jadi perasaannya sendiri normal. Emosi itu hanya perasaan. Tapi tindakannya. Misalnya anak-anak pulang sekolah. Lapar. Ya kan? Begitu datang ke meja makan, dibuka, belum ada makanan. Ya. Artinya dia lapar, ingin makan tujuannya. Nggak ngomong, buka, tutup meja, belum ada makanan. Dia tendang meja. Ya. Dia berpikir kalau pulang sekolah itu sudah ada makanan, tapi nggak ada. Dia nggak bilang sama mamanya. Dia langsung memutuskan marah dan mejanya yang ditendang sampai mejanya terbalik. Nah, emosinya sebenarnya biasa. Pengen makan emosinya itu. Tapi nggak ada makanan, lalu memutuskan marah, mejanya yang ditendang. Dan banyak kejadian semacam ini, ungkapan emosi yang tidak tepat. Nah, Bapak dan Ibu, apa pesannya? Pertama, dipahami bahwa emosi adalah keputusan diri. Yang kedua, jika mengungkapkan perasaan emosi itu, lakukan secara penuh sumber daya. Lakukan secara penuh sumber daya. Apa artinya? Kita tetap berdaya. Kita tetap kontrol diri. Kita tetap berada di bawah rahmat Roh Kudus. Kita tetap berada dalam lindungan Tuhan, di jalan Tuhan menuju surgawi. Itulah. Ya, jangan pakai cara yang berbeda. Deal? Deal? Boleh? Setuju? Deal. Setuju, ya. Setuju. Terutama teman-teman yang mengajari sekolah minggu, please, ngapain mutuskan marah kepada anak orang lain yang belum mengerti Anda? Ngapain? Itu menyiksa diri namanya. Ya anak-anak, namanya anak-anak, dia berjalan dengan pikirannya, hanya belum ngerti. Kan kita belum ngajarin. Maka kalau dia tenang, ya dia hanya belum bisa tenang saja. Biarkan saja. Nggak usah marah, nggak usah jengkel, nggak usah ngatain dia nakal. Karena ketika kita ngecap atau ngatain, kamu nakal, itu akan dibawa seumur hidup sama dia. Dia akan menjadi anak nakal. See? Ini kalau bicara soal bagaimana mengajar secara ramah pikiran, kita bicara soal pilihan kata itu yang akan mempengaruhi pikiran anak itu. Yang akan nanti juga berdampak pada emosi. Ya, kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu. Yes. Sini sudah jelas. Nanti setelah nomor 2 baru ada tanya jawab. Jika sekarang sudah tahu bahwa ternyata respon yang kita berikan itu adalah keputusan kita, maka ingat hanya ada 2 keputusan. Bapak Ibu, Pastor. Keputusan yang benar-benar dan benar-benar bohong. Fakta dan bohong. Ya. Lalu biasakanlah membuat respon yang benar-benar benar. Jika ada orang lain yang bohong, ya Anda tetap di jalan yang benar. Jangan ikut-ikut berbohong, gitu ya. Dan seterusnya memberi respon pada orang lain dengan kebenaran. Yuk, kita lanjut. Oke. Nah, proses pembentukan pola pikiran yang di sini akhirnya membuahkan bagaimana emosi. Ini adalah ringkasan dari cara belajar, ya. Bagaimana mengisi pikiran. Yang pertama ada gambar gelas. Gelasnya transparan, ya. Kemudian saya isi sebongkah es. Sebongkah es saya isi, maka kalau saya isi air, dia tidak tenggelam. Ada batas antara air dengan yang tidak kena air. Ada menyembul sedikit esnya. Garis ini namanya filter. Nah, di bawahnya 88%, di atasnya 12% atau 90/10. 10/90. Bandingannya 1:9. Garisnya namanya filter. Seperti gunung di laut, hanya kelihatan sedikit, bawahnya gede.
Pikiran kita juga sama. Pikiran yang di atas ini, pikiran sadar, SDR adalah sadar, bukan saudara, SDR adalah sadar. Ini hanya 10% pikiran sadar kita. Yang kita sadari, yang kita gunakan sehari-hari, termasuk sekarang sadar sedang ada di sini, itu hanya 10%. Sebagian besarnya ada di bawah. Oh iya, saya mau pesan. Tuhan memberikan kepada kita sumber daya untuk sukses. Apapun yang kita inginkan jadi kenyataan, bahkan doa Anda semua sudah dikabulkan, hanya belum tahu kapan dan di mana. Itu ada di sini kerjanya. Nanti gini, ada beberapa rahasia yang akan saya bongkar dengan keterangan ini. Ya. Nah, ketika kita belajar, maka kita akan memasukkan informasi di pikiran sadar yang pertama. Yang bawahnya adalah selain sadar. SSDR itu selain sadar. Nah, kita berinteraksi, yang tadi 1-5 itu, untuk apa? Untuk tahu. Caranya lihat dengan rasakan. Ini rangkuman dari yang tadi saya jelaskan dengan gambar yang di atas tadi. LDR itu lihat dengan rasakan. Ya, hasilnya GPS kecil, gambar perasaan suara kecil. Ini kalau nggak diulang, lupa. Jadi pelajaran anak-anak, kalau Anda guru, Anda ngajar, anak-anak kalau nggak lihat dengan rasakan, nggak menyimak, dia nggak tahu. Maka nggak punya GPS. GPS pun yang memperhatikan kalau nggak diulang, putus, lupa. Maka nanti ujian, ulangan, ditanya pertanyaannya nggak bakal ngerti jawabannya, karena gambar perasaan suaranya hilang. Nah, supaya tetap ada, harus diulang-ulang. Mengulang itu berarti dapat melakukan. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Nah, apa yang terjadi? Tahu dan dapat belum menjamin kita sukses. Kita perlu mau atau sikap. Dan sikap itu ada buah dari pengetahuan keterampilan yang diulang-ulang. Kita masuk menembus filter. Berada di bagian pikiran, anugerah kehidupan kita yang paling berharga namanya pikiran. Selain jiwa dan raga, pikiran punya kemampuan tak terbatas dan di sana letaknya. Apa yang terjadi pada diri Anda sekarang adalah buah dari sikap Anda, buah dari pelajaran Anda, buah dari pengetahuan dan keterampilan Anda yang diulang-ulang menjadi sikap baru. Nah, di sini sikap ini adalah termasuk di dalamnya ada respon Anda atau bagaimana Anda merespon dunia. Kesediaan Anda merespon dunia. Bersedia secara lembut, positif, baik, atau sebaliknya merugikan orang, melukai orang, dan membunuh orang bahkan. Itu menggunakan GPS yang gede, gambar perasaan suara yang ada di pikiran kita, yang dia akan muncul sewaktu-waktu jika diperlukan. Nah, untuk membangun ini, proses bentukan pikiran ini, hanya diperlukan, rahasianya hanya diperlukan 3V. Pilihan kata, intonasi, dan bahasa tubuh. Pilihan kata, intonasi, dan bahasa tubuh. Kalau Bapak Ibu bicara sama anak-anak, filternya yang di bawah 7 tahun nggak ada. Maka apa yang Anda katakan masuk langsung jadi sikap. Kalau Pak Markus ya sudah dewasa, maka filternya tebal. Maka mereka akan memilah, nih Pak Markus ngomong apa nih? Pastor sedang khotbah, ini ceritanya lucu, tapi kok intinya apa ya? Mempertanyakan pakai filternya. Tapi kalau ibu-ibu yang di kami, yang di bawah 7 tahun, nggak ada filternya anak-anak itu. Semua baru membuat filter. Maka semua yang kita katakan itu masuk semua. Itu sebabnya kalau anak-anak TK, Anda kalau punya anak TK, bawa PR dari sekolah, pasti, maunya Miss begini kok Mama. Miss harusnya gini kok Mama. Gitu. Mereka merajakan Miss-nya yang di sekolah. Ya. Kalau sekolah minggu Anda nugasin, pasti mamanya juga digituin. Mama, kata kakak sekolah minggu begini kok kakak Mama. Gitu. Ini nggak ada filternya, jadi semua jadi sikap. Maka cermati bagi yang pendamping sekolah minggu, apa yang kita katakan dengan intonasi tertentu, secara peraga tertentu itu langsung masuk jadi kenyataan dalam pikiran anak. Kalau orang tua mending masih ada filternya. Ya. Nah, lihat apa pengaruhnya dalam GPS orang yang kita ada komunikasi. Pilihan kata itu 7%. Sedikit banget. Tapi intonasinya adalah 38%. Yang dilihat 55%. Jadi orang lebih percaya apa yang Anda lakukan daripada ada yang Anda katakan. Supaya Anda tahu. Kalau Anda pemimpin, Anda dipercaya dari apa yang Anda lakukan daripada Anda katakan. Karena kecil banget. Bahkan perhatikan, verbal, non-verbal, verbalnya 7%, non-verbalnya 93%. Jadi, mengajar sekolah minggu artinya menggunakan contoh dan tingkah perilaku kita. Kemudian, ini kunci suksesnya. Di sini ada rahasia bagaimana kita menembus filter. Menggunakan ini rahasianya. Bagaimana menembus filter supaya jadi sikap itu, ini rahasianya. Jadi dalam komunikasi 5 langkah tadi rahasianya ini.
pilihan kata kita, intonasi kita, dan bagaimana kita melakukannya. Pembentukan pola emosi dari sini. Pikiran kita isinya apa, tujuannya apa, kita katakan bagaimana, tindakannya bagaimana, itu diulang-ulang, jadi kebiasaan, jadi sikap, nggak pakai mikir, lalu sukses. Nih contoh, ya. Walaupun masih kerja di rumah, yang PNS dapat transferan nih, gaji. Ya. Gambarnya merah-merah, biru-biru, hijau-hijau. Lalu hitung-hitung, buat bayar ini sekian, bayar itu, perasaannya bilang, aduh kurang, suaranya mengatakan bilang, aduh duitnya kurang. Tindakannya berhutang. Besok bulan depan begitu lagi utang. Bahkan tidak kurang, utang. Jadi kebiasaan, utang nggak pakai mikir, sikapnya penghutang, sukses dalam hal berhutang. Mau ngajar sekolah minggu, nyiapkan gambar, nyiapkan alat. Oh, gimana nanti nyanyinya? Maka Anda bilang, aku harus siap, tindakannya menyiapkan diri. Terus begitu setiap kali ngajar sekolah minggu, tindakannya menyiapkan diri. Jadi kebiasaan siap, sikapnya siap, sukses mengajar. Kalau isi pikiran kita baik, GPS-nya, maka sukses kita sukses kebaikan. Kalau isi kita negatif, ya tadi ya nggak suka sama wajah orang, gambarnya makan kelihatan di piring, tidur kelihatan di mata, gitu ya. Mandi bahkan airnya rasanya dia, gitu. Wah, terlalu sadis itu ya. Katanya saya nggak suka sama dia, tindakannya benci sama dia, maka Anda pembenci, sukses. Anda sukses dari pembenci. Kebayang? Dan ini nggak berhenti di sini, ini membesar, melingkar, membesar, 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 semakin besar, semakin besar. Maka hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Semakin besar, Anda mengarah kemana? Arah kebaikan emosi Anda itu ke arah kemana? Emosinya sederhana, emosinya netral, tetapi tindakan Anda akan membentuk sikap sukses Anda berbuah dari pikiran emosi Anda. Maka di sini letak, Anda adalah pembelajar, sikap emosi Anda dibentuk dari hasil belajar Anda, dan pikiran Anda adalah pembentuk diri Anda, apa yang Anda pikir, itu yang Anda dapatkan, dan emosi Anda adalah buah dari respon sukses Anda. Sukses negatif, orang sedih, sukses positif, orang gembira, tapi ada orang yang merespon baik. Kalau sakit, banyak orang sedih. Kalau saya bersyukur. Kenapa? Masih boleh merasa sakit. Kebayang nggak kita nggak punya rasa sakit? Tuhan nggak kasih rasa kita sakit. Tiba-tiba di dalam tubuh hancur, di jalan langsung mati. Itu sadis kalau nggak punya rasa sakit. Beruntung. Maka jika ada rasa-rasa tertentu di tubuh, ya diajak ngomong saja. Tubuhku, maaf ya, kamu harus merasakan rasa itu. Terima kasih kamu mengingatkan saya butuh istirahat. Istirahat, tidur, selesai. Ya. Begitu sebenarnya, sesederhana itu. Emosi menjadikan kita mudah untuk mengelola hidup kita. Teman-teman, ini tentang bagaimana emosi terbentuk. Dari pikiran Anda, ke dalam pikiran-pikiran masuk, dimaknai, lalu keluarnya itulah, respon Anda itulah, emosi Anda. Ya, dan semuanya adalah buah keputusan Anda. Perhatikan ini. Ya, saya nggak usah bertanya banyak-banyak. Menurut Anda, ada yang salah? Semua jawabnya nomor 1, ya kan? Semua setuju nomor 1 salah? Setuju, nomor 1 salah. Kita dibiasakan lihat dunia dengan cara ini, Bapak Ibu sekalian. Fokus pada kesalahan. Orang segera nunjuk, keluarkan jarinya. Tuh, kamu salah. Salah dikit saja. Oh, kamu salah lagi kan? Gitu. Itu serem banget ke dunia yang kita bangun ini, Bapak Ibu. Seperti ini, lihat ini langsung nomor 1 salah. Kan faktanya ada 9 hal. Nomor 1 sampai nomor 9. Dan faktanya nomor 2 sampai nomor 9 itu benar. Boleh tidak kita melihat? Perhatikan. Nomor 2 sampai nomor 9, benar. Jadi bukan lihat nomor 1, tapi nomor 2 sampai nomor 9, Bapak Ibu sekalian. Boleh kan? Boleh. Nah ini maksud saya. Mari mulai hari ini kita gunakan emosi kita untuk mewarnai hidup kita dengan cara menjadi pribadi yang positif. Caranya gimana? Orang selalu teriak, ayo jadi pribadi yang positif, ayo berpikir positif. Gimana caranya? Mereka nggak tahu. Caranya sederhana. Memasukkan GPS yang baik. Caranya gimana? Ya lihat. Lihat diri, lihat orang lain, lihat peristiwa. Orang lain ini termasuk anak-anak kami, termasuk para peserta training, dunia sekitar, dari sisi baiknya. Dari sisi baiknya. Setiap orang pasti ada sisi baiknya. Tuhan yang menciptakan, sama di antara kita. Pasti ada baiknya. Ya, maka ya miliki GPS untuk tujuan-tujuan yang baik, maka Anda menjadi orang baik. Ini cara paling gampang untuk mengendalikan emosi Bapak Ibu sekalian. Ya, lihat diri,
lihat peristiwa, lihat dunia, lihat orang lain dari sisi baiknya. Maka kita akan mengambil hikmah-hikmah dan masuk menjadi GPS kita. Maka dengan begitu kita mengendalikan diri, tidak mudah respons. 2 hari yang lalu, saya menulis di status WA saya, aku ora gumunan. Saya tidak mudah heran. Saya tidak mudah keheranan. Kenapa? Oh banyak orang-orang di luar sana posting di medsos, gua tuh begini nomor satu, oh di dunia nomor 1 di Indonesia. Oh ya oke, saya nggak heran. Silahkan itu keputusanmu, nikmatilah sendiri. Karena di dalam keputusan seorang meranking nomor-nomor berapa itu, di situ ada tuntutan kredibilitas, integritas, kompetensi, apalagi dan segala kecerdasan yang lain yang perlu dikembangkan. Kebayang Bapak Ibu sekalian? Maka jika kita memutuskan menjadi guru pendamping sekolah minggu, kredibilitas, integritas, komitmen, kepribadian ya menjadi seorang pendamping sekolah minggu. Maka kemampuan untuk lihat diri, lihat orang lain, lihat anak-anak, lihat dunia, lihat peristiwa dari sisi baiknya menjadi sangat penting. Ya, sampai di sini dulu. Mari kita buka tanya jawab lagi. Silakan jika ada pertanyaan. Pak Markus, silakan loh boleh bertanya. Ya, ini yang masih tertutup ada Tri Iriani, Siswanto, Pak Elianus, kemudian silakan. Kakak Hawarno A. Warno A. Romo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Valen, silakan juga. Ibu Welmina, Jovita, Ibu Siska juga jika ada pertanyaan silakan. Ya. Saya mau bertanya. Dari mana? Nama langsung nama aja. PPA Agape Tanduk. Oke, silakan. Pertanyaannya, apakah sikap orang tua yang suka marah-marah dan tidak dapat menguasai emosi bisa menurun kepada anak? Jawabannya sederhana. Secara gen, iya. Secara gen. Kita ini punya gen-gen, termasuk dalam gen kemarahan. Tetapi secara faktual, dalam hidup sehari-hari, kita bisa memprogram atau reprogram gen itu. Kita bisa membuat diri kita, caranya sederhana tadi. Lihat diri, lihat orang lain, lihat peristiwa, lihat dunia dari sisi baiknya. Ajak dia tahu, dia mau melakukan, dan terus melakukan sampai punya sikap baru. Jadi, menurun iya dari sisi gennya, dan itu bisa meledak setiap saat. Tetapi jika kita melatih seseorang atau melatih diri untuk terus menguasai diri, mengelola emosi, maka yang terjadi sederhana. Beda jadinya. Pak Karno juga nggak ada gen-gennya, dia menjadi seorang orator yang unggul, tapi karena dipaksa keadaan, dilatih oleh keadaan-keadaan, maka dia menjadi. Anda beberapa di antaranya juga mungkin bukan dulu nggak ikut sekolah minggu bahkan gitu ya. Iya. Begitu kakak ya, Ibu. Ada lagi yang lain? Pak Istoto? Yes. Yuk, saya mau bertanya. Silakan Romo. Ya, silakan Romo. Ada 2 pertanyaan dari saya. Yes. Pertanyaan yang pertama, bagaimana prinsip dasar dari dinamika emosi? Kira-kira prinsip dasarnya dari dinamika emosi itu apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana mengatasi persoalan di mana kita menemukan emosi dari beberapa orang, di mana orang yang kita hadapi itu homogen. Artinya dia komunitas yang homogen gitulah. Ya, kira bagaimana kita mengatasi emosi massa ya? Iya, istilahnya emosi massa. Nah, jadi artinya bahwa yang kita hadapi itu katakanlah jenis kelaminnya sama gitulah. Oke. Bagaimana gitu. Kemudian yang dimaksudkan seperti itu. Oke, mengerti. Baik. Bapak dan Ibu, pertanyaan Pastor ini luar biasa. Terima kasih. Prinsip dasar dari dinamika emosi yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya mendalami dan menghayati ilmu pikiran. Beda lagi mungkin teori-teori emosi, teori psikologi dan buku yang tebal-tebal beda lagi. Saya hanya mau mengajak Bapak Ibu praktis saja bagaimana menyadari, kemudian mulai terinspirasi mempraktekkan dan memiliki sikap baru yang paling mudah dan praktis. Di NLP itu ilmu empiris yang bisa dari pengalaman ngefek, works, dan cepat untuk
bisa menghasilkan yang kita inginkan. Prinsip yang pertama adalah emosi itu adalah sesuatu yang dari dalam keluar, buah dari pikiran yang ditempeli dengan makna-makna. Pikiran ditempeli makna-makna, lalu setelah melewati prinsip pikiran, filter pikiran kita, lalu menjadi respon keluar. Jadi kalau pikiran itu dari luar ke dalam, emosi itu dari dalam keluar. Jadi keputusan sendiri. Emosi itu dari dalam diri keluar, dan itu adalah buah keputusan diri. Ya. Kemudian emosi itu netral, yang menjadikan tidak netral ada ungkapannya. Karena emosi ada ungkapan yang baik untuk kebaikan, dan emosi ungkapannya buruk untuk keburukan. Dinamikanya tergantung bagaimana seorang kuat. Jika dia adalah leader, maka emosinya ngefeknya luar biasa. Jika dia orang biasa, bahkan orang introvert, nggak punya teman, maka emosi dia ya hanya di kamar sama bantal. Sangat simpel, dari ujung ke ujung sangat berbeda. Maka jika Anda masing-masing semakin ngefek pada orang, semakin leader, semakin opininya gede, be smart, cerdas, cermat, untuk menggunakan emosi dalam ungkapan untuk mempengaruhi orang. Karena mempengaruhi orang, tadi ingat, intonasi dan visual, vokal dan visual, itu adalah buah dari emosi. Nah, kalau verbal itu kan pilihan kata ya paling-paling jahat kamu, jahat kamu, jahat kamu. Kan beda. Jahat kamu. Nah, beda semua. Ini jadi ungkapan itu menjadi dinamis dari isi kepala orang dan bagaimana mengungkapkannya. Di sini letaknya memahami hal-hal ini dan kemudian kita mengendalikannya untuk tujuan apa. Di situ. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk hal yang homogen? Saya selalu mengatakan dua prinsip yang tadi, Romo. Tidak ada orang yang tidak berkomunikasi. Artinya semua orang berinteraksi, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain, satu. Yang kedua, jika masih ada penolakan, artinya kurang pendekatan. Kalau misalnya kita pembina, formator, atau apa, kebetulan saya mendampingi Romo-Romo formator KWI, seminaris KWI bersama Pak Markus juga, di kelas-kelas kursus, kami mengajarkan itu, bahwa kalau ada frater yang masih menolak, artinya Anda belum dipahami. Lakukan pendekatan personal. Frater, saya kenalkan diri saya lebih dalam ya sama Anda. Yuk kita retret berdua 2-3 jam di kapel, kita ngobrol, lalu sharing. Saya begini, menurut Anda gimana? Dia akan mengatakan pendapatnya tentang kita. Ya kita itu kan, kita hanya bilang, itu GPS-nya dia. Mau dia maki-maki kita, ya biarin aja. Itu hanya berdua, Tuhan yang tahu, gitu. Kayak pengakuan dosa aja. Lalu satu persatu, Romo. Karena jangka panjang, toh. Di situ juga ada pendidikan, dia akan melakukan hal yang sama untuk junior besok. Maka membangun koneksitas, membangun kepercayaan, membangun keterkaitan, membangun kepercayaan, membangun hubungan, sehingga kalau ada hal-hal yang terkait itu mereka sudah ngerti GPS kita. Ini di ilmu komunikasi dibahas sangat dalam. Bagaimana mempengaruhi orang dari leader ke orang yang perlu dikelola emosinya. Ingat sekali lagi, jika masih ada penolakan, hanya kurang pendekatan, maka pendekatan. Jika pendekatannya beres, whatever Romo katakan, dia ngikut. Tadi siapa yang soal emosi massa tadi ya? Pak Valentinus ya? Pak Valentinus tadi soal emosi kalau sudah banyak orang tadi. Mengendalikan emosi banyak orang tadi, kalau misalnya di demo itu, kalau kita sudah berhasil mengendalikan massa banyak orang itu disulut dengan api kecil aja sudah terbakar habis. Maka di kelompok homogen ini juga hati-hati ketika mereka saling mempengaruhi, kita harus tahu sumbernya yang mana, pegang kepala sukunya itu, masukkan kamar, diajak sharing. Ada film, Romo, Facing the Giant, yang potongan itu, Facing the Giant. Potongan, yang rugby Amerika itu, yang siapa dipaksa untuk merangkak maut sepanjang 100 yard itu. Saya percaya sama kamu. Saya percaya sama kamu, saya percaya kamu bisa. Semua teman-teman itu mimpin kamu dan menjadikan kamu panutan. Kalau kamu macam-macam, maka mereka juga macam-macam. Kamu bisa saya percaya enggak? Gitu. Kira-kira kasarnya gitu. Temukan satu yang berpengaruh, diajak ngomong. Kemudian yang baik-baik, yang punya kemampuan lebih, dikasih tugas lebih, Romo. Dikasih tanggung jawab lebih. Karena mereka energinya berlebihan, nanti bisa merusak yang lain. Itu juga di sekolah minggu juga sama ya. Kalau ada anak-anak jalan-jalan itu bukan berarti dia jelek. Karena dia sudah selesai mikirnya, nggak mau ngerjain itu lagi, mungkin di rumah sudah tahu,
lalu dikasih tugas untuk bantu teman-temannya, gitu. Yang kelasnya lebih gede, lebih tinggi, suruh bantu adik-adiknya. Kalau adik-adik yang masih banyak gerak, artinya dia dikasih mainan yang dia bisa diem. Gitu. Kira-kira ini ilmu kepiting dari sisi positif. Tahu kepiting ya, ketang, nona-nona Manado ketang. Dia baca miring toh, dia guide lalu dia siku ke belakang, dia guide lalu siku. Nah itu bahaya tuh kalau ilmu yang itunya. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Dia kalau sudah dapat satu mainan dia diam. Nah itu yang kita pakai. Ingat selalu ada baik dan kurang baiknya. Kalau orang kelebihan energi, kasih satu mainan, dia diam, dia optimal, dia kasih tantangan. Nanti kita kasih tantangan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Jadi dari sisi ini, selain tidak hanya emosinya, Romo, nanti juga pengetahuan keterampilan sikapnya terutama juga akan berubah. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Romo Martin. Pak Is. Pak Toto Ada lagi. Bu Siska dulu ya, rombongan. Sion. Sudah. Bu Siska, yuk, silakan. Ya, Boleh, Pak Is. Boleh, Pak. Sungguh menarik. Begini, saya pernah membaca gitu ya, bahwa kebahagiaan, hal positif itu menular. Ya. Hal negatif juga menular gitu ya Pak ya. Jadi sebisa mungkin kita itu berhubungan atau memiliki komunitas yang positif. Dengan demikian kita positif. Dan tadi saya juga setuju sama Bapak bahwa yang memutuskan kita itu emosi, marah, senang, itu adalah diri kita. Nah, saya mau minta tanggapan Bapak. Saya waktu itu terima klien konseling. Jadi klien saya ini dia itu sangat tidak nyaman di sebuah tempat gitu ya. Nah, lalu dia memutuskan untuk pergi begitu. Namun beberapa kolega, rekan gitu, itu mengatakan, ngapain kamu? Kamu nggak boleh, kamu jangan kalah, kamu lanjutkan begitu kan. Nah, lalu saya hanya waktu itu mengatakan, apa yang kamu rasakan, kalau kamu sudah tidak nyaman, sebaiknya ya tinggalkan. Itu kalau dari saya gitu. Nah, tetapi sebagian besar mengatakan jangan mau kalah. Kita buktikan bahwa kita itu benar. Kalau kita itu tidak apa yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak mempan buat kita dan sebagainya. Itu menurut Pak Is bagaimana Pak? Ya. Karena bagi saya kenyamanan itu penting begitu, dan itu akan berefek kepada kinerja. Ya, nyaman dari pemahaman saya juga merupakan ungkapan dari emosi terkait dengan kondisi-kondisi, dengan makna-makna. Maka jika ada konflik, ada perbedaan pendapat, biasanya lalu muncul ketidaknyamanan, lalu ada emosi-emosi lain yang muncul. Nah, soal keputusan dia mengalah atau menang atau berjuang itu, saya kembali ke nomor satu, Bu. Niat, tujuan, outcome. Tujuannya apa? Kalau tujuannya clear, mau diperjuangkan ya fight. Tapi kalau tujuannya, wong ini nggak penting-penting amat buat saya, ya biar dia menang soal itu, ya dia merasa menang, ya biar saja. Saya toh ini tanggung jawab saya, tugas saya lakukan dengan baik, sudah. Saya tidak melakukan kesalahan, saya sudah menjadikan diri saya berintegritas di bidang saya, orang mau nyalain juga terserah. Buktinya nanti kan fakta yang bicara. Memang dari sisi perasaan kalau dirasakan nggak enak banget. Tetapi ngapain rasakan nggak enak? Itu kan menurut dia. Ya. Tadi itu. Kalau yang ekstrimnya yang anjing tadi, itu kan menurut dia. Saya kan bukan anjing. Ya, menurut dia salah. Saya kan nggak salah. Kalau memang diperlukan klarifikasi dan lain sebagainya, ada komunikasi tadi. Nomor 1 sampai nomor 5 proses komunikasi dibicarakan. Dalam kepemimpinan yang benar, hal-hal yang terjadi seperti itu tidak terjadi. Tetapi jika terjadi, jika Anda bawahan, jika termasuk konsultan dan sebagainya, ajari orang untuk tetap menghargai atasan. Atasan tetap atasan. Nggak usah juga dipelesetkan atasan itu 100.003 di Tanah Abang, nggak usah gitu ya. Serius amat. Atasan tetap atasan. Sesalah apapun atasan. Kita nggak bisa memecat dia. Kita hanya bisa dua, pesan saya. Romo Martin, termasuk saya ajarkan kepada umat. Ya. Kalau ada pimpinan yang belum bisa jadi teladan, itu doakan mereka belajar meng-GPS dirinya orang lain dari sisi baiknya. Belajar meng-GPS dirinya dan orang lain dari sisi baiknya. Terus kalau ini jabatan, ya doa untuk diri sendiri. Kalau saya jadi dia, saya nggak bakal kayak gitu. Nah,
Kalau kecuali kalau yang laki-laki mau jadi pastor, tapi kan nggak bisa, harus sekolah dulu jadi pastor. Romonya ya doakan, romonya belajar. Ini memasyarakat bahwa ini beda dengan romo paroki yang kemarin, yang di tempat dia yang lama, di sini tempat baru. Tapi juga tidak usah bilang, romo kita kayak gini loh, nggak bisa. Ada komunikasinya, ada pendekatan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu dipenuhi. Semuanya oke. Gitu. Ya, Bu Siska. Jadi ya, kembali ke tujuan. Kalau ada orang konsultasi, saya selalu tanya tujuanmu, mau apa, dan kembali ke tujuan. Yang kamu mau lakukan ini sesuai dengan tujuanmu, tidak. Kalau yang kamu mau lakukan tidak mendukung tujuanmu jadi kenyataan, nggak usah. Sebenarnya sih mendukung. Karena dalam ilmu konsultasi kan kadang-kadang yang terjadi, Bu, orang menyalahkan menyalahkan kita yang memberi konsultasi. Oh, kata ibu itu begini kok. Padahal ya, perasaan itu adalah keputusan sendiri, termasuk tindakan itu keputusan sendiri. Kita dipakai referensi kan jadi nggak enak. Padahal kita bisa mengatakan, ya semua tanggung jawabmu. Ya, Bu Siska ya. Oke. Ya, Ibu, makasih, ya. Ibu dari Sion. Ya, Buka. Ya, silakan Bu. Iya, begini Pak. Bayi lahir kan emosinya masih baik, tetapi lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan anak. Anak ketika dibesarkan pada keluarga yang sering mencaci maki, yang sering marah, setiap hari marah, kadangkala kata-kata kasar keluar. Ketika anak itu muncul di PPA, ia meniru akan apa yang terjadi di rumah, mengatakan hal-hal yang kasar, yang kurang baik. Nah, sebagai tutor di PPA, bagaimana cara kami untuk menghadapi anak seperti itu, menjadi emosinya jadi stabil seperti anak yang lain? Bagaimana cara kami, Pak? Demikian. Oke, gambaran dulu. Saya pernah baca di mana ya, ada penelitiannya itu, bahwa setiap satuan waktu, kalau detik ya detik, kalau menit ya menit, kalau jam-jam itu ada 1:7. 1:7. Satu kebaikan 7 selain baik. Kebayang? Di luar pikiran kita, itu bandingannya 1 dan 7. Jadi kalau nggak keliru, dalam kurun waktu 1 jam, itu ada 42.000 keburukan dan hanya 7.000 kebaikan. 1:7. 6 atau 7 gitu. Nah, itu mau mengatakan apa? Arah perkembangan manusia ini ke arah memburuk karena lebih banyak buruknya. Karena berlipat-lipat terus orang berpikir menggunakan kata pikiran yang senang lihat salahnya, senang lihat jeleknya, bangga kalau orang menderita, susah kalau orang senang, senang kalau orang susah, itu loh. Itu yang terjadi, itu bertumpuk-tumpuk, membesar, dan menjadi kebiasaan, jadi sikap orang. Nah, maka kita mengatakan lingkungan itu berpengaruh. Anak-anak belum ngerti bahwa dia yang memutuskan sendiri, maka yang terjadi kita juga nggak bisa mengubah anak-anak orang. Yang bisa kita lakukan adalah mewarnai pikiran mereka, GPS mereka dengan contoh kebaikan. Misalnya dia memaki temannya di kelas, ya kita bilang, tidak menegur dia, tetapi langsung bilang, adik-adik kamu dengar tadi teman kita mengatakan itu? Tidak boleh. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya masuk dalam dosa, berdosa. Karena mengatakan seperti itu menyakiti orang lain dan orang lain akan sakit, maka dia akan berdosa. Jadi kasih itu. Ya kayak nakut-nakutin sih aslinya, tapi mau mengatakan nggak boleh lah pokoknya. Nah, kalau kita ngatur anak itu kan di rumah nanti ketemu orang tuanya kayak gitu lagi. Minimal kita mewarnai, Bu. Pertama, pendidikan sepenuhnya anak itu bukan tugas ibu, tetapi minimal ibu mewarnai dari sisi apa? Dari sisi perkembangan iman. Syukur-syukur kepribadiannya juga mencerminkan keimanan itu. Nah, ujung-ujungnya memang keluarga pendidikan itu, Bu. Sekarang ini yang terjadi. Pendidikan betul-betul ada di dalam keluarga sekarang ini. Ya, ini sekarang betul-betul anak-anak ini belajar dari keluarga masing-masing kan sekarang. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan, sabar, nggak usah marah, tenang saja, santai saja, dan kasih tadi, kalau ada kelebihan energi ya kasih tugas lebih, kalau ada contoh itu tidak langsung disalahkan, tapi diterima dulu, diterima, kemudian diapresiasi, kemudian dicontohi dampaknya dengan kata-kata. Tentu hanya bisa melakukan ini kalau nomor 2-nya sudah beres, kalau anak-anak sudah tenang 3 menit. Jangan pas mereka rame ibu bilang seperti itu. Ya, gitu. Jadi ini dia, tadi
ada kayaknya sebelumnya juga menanyakan pengaruh lingkungan itu. Lingkungan iya sangat berpengaruh, tapi ujung-ujungnya karena kita orang dewasa, kita sekarang tahu bahwa menjadikan diri kita terkelola adalah dengan cara lihat diri, lihat orang lain, lihat dunia, lihat peristiwa dari sisi baiknya. Maka dengan begitu pikiran kita akan selalu kemasukan. Ibaratnya begini, pernah tahu segelas kopi? Kalau kopi segelas penuh, gimana caranya mengganti air ini menjadi air jernih tanpa kopinya dibuang langsung? Karena kalau dibuang langsung, orang dibuang langsung mati kan? Ini tetap ada kopinya, tetapi bagaimana caranya supaya ganti air jernih? Caranya adalah ada sumber air jernih, dituangi air jernih terus menerus, sampai ditumpah semua, akhirnya jadi air jernih. Pertanyaannya kan anak seperti ini, aslinya air jernih, tapi sudah kewarnaan dengan beberapa kopi. Untuk menjernihkan butuh air jernih. Nah, soalnya banter mana air jernih dari kita dan air jernih dari orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya nggak punya air jernih. Butuh penyelamatan itu. Itu salah satu karya sekolah minggu, bagian dari menyelamatkan anak-anak dari situasi itu. Gitu ya. Nah, terima kasih. Untuk menjadi sumber air jernih, ya kita menjernihkan diri. Caranya gimana? Ya itu GPS jernih itu. Mengelola emosi kita itu. Ya, itu ya. Pak Toto. Ya, Pak Bu Siska lagi, silakan. Menanggapi yang tadi, saya cukup barusan saya terpikir berarti kita sebagai orang dewasa itu harus punya manajemen emosi yang lebih baik dulu daripada anak-anak kita. Iya. Atau sebagai itu berarti kalau untuk ini kalau saya mikir masuk ke rekrutmen gitu ya Pak ya. Berarti sebenarnya yang kalau kompetensi kita percaya, saya kebetulan di yayasan, pasti kompetensi mengajar, apalagi dia lulusan dari IKIP, itu pasti oke lah. Tetapi mungkin yang perlu lebih ditingkatkan adalah manajemen emosi atau EQ itu tadi kali ya Pak. Iya, sikap mental terkait EQ dan emosi tadi. Iya, jadi bagaimana kita sebagai orang dewasa harus memiliki kecerdasan emosi, keterampilan mengelola emosi lebih baik. Iya. Karena tadi visual tadi itu kan sangat penting, apalagi untuk guru TK gitu ya. Iya, betul. Saya ingat waktu saya TK tuh saya kepengen jadi suster. Karena saya lihat suster-suster itu bernyanyi gitu loh. Lucu, bernyanyi, joget, gendut gitu. Jadi pengen saya jadi suster. Begitu. Jadi memang model orang itu sangat penting dan gayanya itu. Jadi mungkin baik untuk proses rekrutmen EQ itu harus ditonjolkan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Pak, Ibu. boleh bertanya, Pak? Oke, Kakak silakan. Langsung. Habis itu kita nanti masuk materi. Silakan. Apa pengalaman seseorang, entah itu di masa lalu atau apapun itu, dalam keluarga atau kejadian dimanapun yang memberikan mereka trauma dalam, itu apa bisa berpengaruh bagi sifat atau watak seseorang, Pak? Dan bagaimana caranya kita melakukan pendekatan terhadap seorang yang mengalami kejadian masa lalu mungkin yang menyebabkan trauma dalam bagi dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, jawabannya iya. Setiap tindakan orang pada seseorang akan meninggalkan bekas. Entah yang baik, indah, maupun yang sedih, galau, duka mendalam, bahkan marah, naik pitam. Nah, itu selalu ada. Nah, tadi seperti kata Bu Siska, bagi kita orang dewasa bisa memilih, memfilter mana yang perlu kita masukkan dalam GPS kita. Nah, bagi orang yang tidak tahu, dia akan jadi korban. Seperti tadi sebelum ini, oh gara-gara kamu teriak-teriak, saya marah gitu. Kita ini korban. Maka mereka juga akan mengatakan gara-gara mamak saya begitu, maka saya luka. Padahal pada dasarnya maknya mau jadi kayak apa juga tergantung kita. Hanya soalnya nggak ada yang ngasih tahu. Itu satu. Maka pasti berdampak. Bagi kita orang dewasa sekarang mulai pilih kata, intonasi, dan bagaimana mengatakannya, supaya tidak melukai orang lain. Lebih-lebih tidak melukai diri. Dan melukai orang lain itu pertama sebenarnya melukai diri dulu. Ya. Bohong sama orang lain itu artinya bohong sama diri dulu. Maka di sini letaknya pilihan. Yang kedua, bagaimana cara membantu orang seperti itu. Pertama, jika kita tidak punya kompetensi, jangan pernah berpikir membantu. Karena bisa terjadi salah paham, malah kita dianggap penyebabnya. Ingat, membantu orang tidak hanya dalam hal itu, dalam hal apapun. Jika orang tidak mengerti bahwa dia butuh bantuan, jangan pernah dibantu. Karena apa yang Anda lakukan bisa salah. Harus ada komunikasi dulu.
bicara sampai sadar dia butuh dan ngomong, iya deh saya butuh, kamu lakukan itu untuk saya, baru lakukan. Itu pun bisa jadi tanpa terima kasih. Nggak usah, kan kita membantu tujuannya bukan minta terima kasih. Maka seringkali ada orang marah loh. Ada orang marah, udah dibantu, nggak ngerti terima kasih. Loh ngapain? Bantu ya bantu aja, orang mau terima kasih urusan dia. Ya, bagus kalau kita membantu juga ngajarin orang bisa berterima kasih. Ke kita nggak usah terima kasih, nggak apa-apa, tapi kalau orang lain bantu kamu harus berterima kasih. Ngajarin itu baik. Gitu ya. Nah, lalu caranya gimana membantu? Itu ada ilmu-ilmu terapi. Nanti sih kalau di akhir saya akan katakan bagaimana sih membantu orang lain mengelola emosi sederhana. Ya, nanti kita buka di sana. Kita lanjut dulu, waktu kita tinggal sedikit, saya harus menyampaikan beberapa hal. Ya, yuk kita lanjut dulu. Ya, terima kasih Pak. Yuk, terima kasih banyak atas pertanyaan yang luar biasa. Yes, kita tadi sampai di mana ya? Sampai di sini kah? Nah, cara mengendalikan emosi. Ya, ingat pikiran versus perasaan. Nah, pikiran. Kalau lampu merah di jalan, artinya kita harus berhenti. Itu pikiran atau perasaan? Pikiran. Lampunya merah harus berhenti pikiran. Tetapi memutuskan berhenti pikiran atau perasaan? Pikiran. Jadi kalau ada orang nerobos lampu merah, kita bilang nggak punya pikiran atau nggak punya perasaan? Pikiran. Punya pikiran. Tahu ya? Itu dia. Sekarang bedakan mana yang pikiran, mana yang perasaan, dan katakan secara tepat. Mengendalikan emosi artinya, emosi itu baik, ungkapannya yang perlu dikendalikan. Emosi mah melekat muncul begitu saja. Karena dia lahir dari dalam atas makna-makna yang kita putuskan. Tetapi tindakan atas emosi itu untuk memenuhi emosi itu apa? Itu yang kita kendalikan. Kalau marah ya tinggal bilang, saya marah, saya minta waktu 3 menit. Kamu keluar dulu. Selesai. Tapi resikonya 3 menit kita menyelesaikan kemarahan kita. Saya sering dulu, 20 tahun saya bekerja di penerbit percetakan Kanisius. Kalau ada hal seperti itu, anak buah saya tahu, oh Pak Istoto sedang marah itu. Saya minta waktu 3 menit, habis itu ya selesai, harus selesai. Karena marah itu hanya sebuah keputusan marah. Dan sadari bahwa sekarang saya kerja, saya penting banget untuk melakukan tugas-tugas. Ngapain saya marah? Apa pentingnya saya marah? Kan marahnya sama orang itu, ini orang-orang nggak kena. Ya sudah, selesai. Nah, lalu apa yang maaf sama diri sendiri, maaf ya diriku, aku tadi memutuskan marah jadi jantungnya berdebar-debar, maaf. Terima kasih kamu sudah bersamaku dan sekarang masih kerja nih, tanggung jawab banyak, yuk kita kerjakan dengan senang, bahagia, gembira, gitu. Ya. Mengendalikan emosi. Tidak hanya soal marah, termasuk menggebu-gebu untuk mencapai kesenangan, itu juga bahaya loh. Menggebu-gebu untuk mencapai kesenangan. Apapun yang berlebihan kan bisa masuk ke dalam dosa nanti. Gitu. Ya. Maka ini juga menjadi penting pengendalian emosi ini di kalangan para selibater ya, Romo Martin ya. Karena ada yang masih muncul kemanusiaannya sangat tinggi dan dominasinya sangat tinggi. Lalu di situ letaknya, perlu mengendalikan ungkapan emosi itu. Jadi yang dikendalikan apa Bapak Ibu? Bukan emosinya, tapi respon kita pada hal-hal yang terkait dengan emosi kita. Dan itu keputusan kita semua loh ya. Emosi yang kita memutuskan dari perasaan kita, kemudian melakukan tindakan awal keputusan kita, maka pilih GPS untuk diputuskan menjadi kebaikan, hanya untuk kebaikan-kebaikan. Sesimpel itu Bapak Ibu. Ini struktur, kalau tadi di awal saya langsung bilang, gini loh cara mengendalikan emosi, saya harus cerita panjang lebar, banyak contoh, gitu. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu, oh cuma ngatur GPS, udah, gitu. Ya, itu dia. Merancang tindakan kelola emosi, banyak Bapak Ibu. Kalau ada orang mengatakan, saya tuh lagi marah, dan Anda di dekatnya, mungkin termasuk Anda yang dimarahi, jika Anda punya hubungan baik, nomor 2 dekat, sudah terkoneksi, kita tinggal nanya kok. Apa tepatnya yang terjadi sehingga kamu memutuskan marah? Ini boleh ditulis tuh. Saya itu lagi marah. Sekali lagi, jika punya kepentingan dan kita orang dekat sudah komunikasinya sudah akrab ya, baru kita boleh terlibat. Aduh, kamu marah ya. Saya menghargai perasaanmu. Saya penasaran, apa tepatnya yang terjadi sehingga kamu memutuskan marah?
Ya, ini gara-gara begini. Oke. Lalu ketika itu terjadi, apa pentingnya kamu memutuskan marah? Apa untungnya kamu marah? Bagaimana jika tidak marah? Apa yang terjadi? Lihat, hanya bertanya, teman-teman. Ini ilmu coaching untuk membuat orang pikirannya berubah. Ada apa pentingnya, kamu bisa, kalau bisa bagaimana kamu tahu, pertanyaan-pertanyaan sederhana. Ingat tadi, boleh ditulis ya, ada apa kamu marah, apa yang terjadi tepatnya, apa pentingnya, bagaimana kamu bisa, apakah kamu bisa, penting ini bagi kamu, apa maknanya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang mudah mengelola emosinya. Jadi bertanya ya teman-teman, jangan menasehati. Kalau menasehati apa? Ya kalau diterima, kalau enggak sakit hati nanti. Bertanya, kita enggak punya salah, kan cuma nanya. Dan ingat pertanyaan kita bukan ingin tahu isinya, tapi pertanyaan kita ingin membuat peta baru di kepalanya, bikin GPS baru di kepalanya, memprogram ulang kepalanya. Dengan pertanyaan kita itu membuat orang lain mudah berubah. Contoh kalau kalau Anda di kelas kemudian Pak Markus misalnya kelas di training ada yang terlambat, orang itu terus lambat. Kan kita ingin mengubah dia supaya tidak terlambat, datang lebih awal. Kebanyakan orang bertanya, "Mengapa kamu terlambat?" Mengapa kamu terlambat? Pertanyaan mengapa itu pasti memunculkan alasan. Jawaban pertamanya pasti karena. Mengapa kamu terlambat? Karena. Di belakangnya nggak penting lagi, mau alasan, mau buatan, mau dongeng, mau cerita, mau fakta, nggak penting. Begitu karena, maka terlambat itu benar. Besok dia terlambat lagi. Ubah pertanyaannya. Ada apa kamu terlambat? Iya Pak, banyak gembos. Oh, banyak gembos. Terus, harusnya datangnya gimana? Datangnya ya lebih awal, Pak. Kamu bisa datang lebih awal? Ya, berusaha, Pak. Gimana caranya kamu datang lebih awal? Ya, maaf Pak, aslinya bukan ban gembos Pak, tapi saya bangun kesiangan. Ketahuan kita dibohongi. Nggak usah marah. Oh, jadi bukan karena gembos, tapi kamu bangun kesiangan. Terus, karena bangun kesiangan kamu terlambat. Oh, gimana besok caranya supaya kamu datang lebih awal? Ya, saya mau bangun lebih pagi Pak. Percaya? Bangun lebih pagi? No. Bangun lebih pagi nggak operasional di GPS. Kita harus pandu dengan pertanyaan. Bangun lebih pagi. Oh, biasanya kamu bangun jam berapa sih nggak telat? Jam 6, Pak. Terus kalau besok mau bangun lebih pagi, mau bangun jam berapa? Jam 5:30. Bagus, tak catat ya. Mulai besok kamu bangun jam 5:30. 30 menit lebih awal dari biasanya. Ini GPS, memasukkan GPS ke kepalanya dia. Oh, ya, kamu bisa? Bisa, Pak. Oke. Terus kalau jam 6 berangkatnya jam berapa? Jam 6:30, Pak. Dan kamu terlambat. Terus kalau besok bangun 5:30, kamu berangkat jam berapa? Jam 6:15. Oke, kamu bisa? Kamu berangkat lebih awal 1/4 jam dari biasanya. Kamu bisa? Oke. Sampai dia bilang bisa. Terus kita tanya kalau sudah. Dia pikir sudah selesai. Pertanyaan kan biasanya cuma mengapa. Dapat alasan. Ini pertanyaan beranak pinak. Masih ditanya, apa pentingnya kamu datang lebih awal? Supaya nggak dimarahin, Pak. Supaya nggak terlambat lagi, Pak. Supaya saya jadi teladan, Pak. Oke. Penting itu buat kamu? Penting. Kamu bisa? Nah, pertanyaan kamu bisa ini terus ditanyakan. Sampai dia menjawab, ya Pak, saya berusaha. Oke. Saya tahu, saya percaya kamu bisa. Mulai besok kita lihat, kamu pasti datang lebih awal. Hanya itu nasihatnya. Saya percaya doang gitu doang. Selebihnya pertanyaan. Ya, itu membuat orang berubah. Ya, lihat. Nah, ini dia beberapa. Yang pertama, kesimpulan ya. Yang pertama, kita membuat orang terinspirasi, teman-teman. Memberitahu, terlibat, ini membangun kedekatan, lalu membiasakan. Masuk ke garis filter, dan orang terinspirasi. Ingat, merancang tindakan atau mengelola emosi ini bisa untuk diri sendiri sama menginformasi, melibatkan diri, membiasakan, dan punya emosi baru. Tapi juga kepada orang lain juga sama, memberitahu. Kalau tadi ada seorang bapak keluarga yang marah-marah terus, maka ya dikasih tahu, Pak, marah-marah itu bikin cepat mati. Saya anakmu loh, emang apa sih kalau bapak puas marahin saya ya boleh-boleh aja sih, tapi ingat loh ya jantungnya bapak kasihan. Kasih tahu. Terus dia, Pak, kalau ungkapan itu nggak pakai marah gimana? Terus dia mulai mengatur-ngatur dia nggak marah. Lama-lama iya juga yang nggak marah itu penak. Gitu. Ini proses ini. Nah, memberitahu, proses belajar tadi itu. Tahu, dapat, dan mau tadi itu. Ini prosesnya disederhanakan, Bapak Ibu sekalian.
Dan berikut adalah tips-tips. Ini 7 tips semangat untuk tetap semangat misalnya. Ya, ada, ini waktunya habis sayang ya. Kemudian jalan semangat, 7 jalan semangat ya. Memilih ini ada seperti komunikasi tadi, niat, tujuan, outcome, buat outcome, berselaras diri dan seterusnya. 7 kiat hidup bahagia. Ya. Kemudian ada kiat jalan tetap bahagia, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini hal-hal yang dibaca, Anda tahu, dan masing-masing kalimat ini ada GPS-nya. 7 kiat jalan tetap bahagia, tidak menyalahkan keadaan. Kan tadi saya katakan, lihat diri, lihat orang lain, lihat peristiwa, lihat dunia dari sisi baiknya, bukan dari sisi salahnya. Ambil risiko, bermimpi besar, berharap besar. Oke, saya ambil keputusan, saya mau terlibat, maka saya berintegritas, saya kredibel untuk melakukannya. Kerjakan dengan lebih baik dan sepenuh hati. Lakukan apa yang membuatmu bahagia, lakukan dengan bahagia, bahkan menjadi bahagia tanpa alasan. Tekun, ulet, teguh, berdaya tahan. Orang bilang jangan putus asa. Jangan putus asa, malah putus asa. GPS-nya jelas, tekun, ulet, teguh, berdaya tahan. Syukuri dan hargai hal-hal yang sudah ada. Yang sudah ada. Jangan mikirin yang belum ada, lu sih. Terima dulu yang sudah ada, menjadi bahagia. Terima, nikmati, hargai perubahan yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, ini kayaknya slide terakhir. Ya, betul, slide terakhir. Yes. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang berhubungan dengan emosi, bagaimana apa itu emosi, bagaimana emosi terjadi, bagaimana mengelolanya, dan bagaimana membantu orang lain mengelola emosi, membantu diri dan orang lain mengelola emosi. Ya, maka berharap ini berguna mulai sekarang, inspirasi diri Anda untuk mengubah pilihan kata, intonasinya terutama, dan apalagi mimik wajah dan gerakan tubuh. Ya. Dikelola baik-baik, teduh, senyum, selalu pikirkan, petik keindahan kehidupan, petik keindahan jiwa kita yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita baru dapat pembaruan Roh Kudus. Dan itu yang membuat kita selalu indah dan cantik. Ya. Yang perempuan tetap cantik, yang laki-laki pasti ganteng dan gagah, karena di sana Tuhan berperan dalam hidup kita. Yes. Ini yang dapat saya sampaikan. Masih ada pertanyaan? 2 pertanyaan terakhir kalau ada, silakan. Pertanyaan. Ya, silakan, Kakak. Umur Bapak berapa? Umur saya? Oh, oke. Opa ini cucu Sutiga. Umur hampir orang Jawa bilang umur oversek. Oversek di atas 50. Nah, saya 58. Oh, opa ini, cucu Sutiga. Opa. Yo. Ada lagi pertanyaan? Panjang umur. Panjang umur, dangke juga, dangke ya. Kalau begitu saya bertanya kalau begitu. Siapa di antara Bapak Ibu yang boleh memberikan komentar atau pelajaran apa yang didapat selama kegiatan kita jam 1 sampai jam 3 ini? Silakan. Ya, siapa duluan? Yuk. Apa yang dipelajari, dapat inspirasi apa? Saya ingin dengar. Romo kah? Romo Martin kah mau bicara kayaknya? Cara lihat dari bahasa tubuh kok begitu. Silakan Romo Martin. Ya. Halo. Terima kasih. Ya. Materi yang luar biasa. Dengar ya suara saya Pak ya? Halo. Jelas, sangat jelas. Oke, terima kasih karena telah memberikan materi tentang manajemen emosi yang sangat luar biasa. Saya mendapat masukan dan inspirasi di mana apa yang sudah disampaikan tadi sangat konkret dan menggunakan bahasa yang berdasarkan pertanyaan tadi tidak bisa menurut orang lain tapi kita bisa menurut Pak Istoto punya kecerdasan berbahasa lah gitu, artinya bisa membahasakan materi cara yang bahasa yang sederhana yang bisa mendapat inspirasi bahwa bentar Romo, ada mic yang ramai kemana ini? Oke Romo, lanjut Romo. Ya. Maaf, ada yang memberikan masukan bagi saya karena saya saat ini sedang baru saja selesai studi juga. Oh, di Jakarta. Studi di Jakarta.
Proses studi akan kembali ke keuskupan. Jadi ini semacam sumbangsi bagi saya juga lah untuk pemikiran apabila kelak saya ditugaskan di lembaga pendidikan calon imam atau apa gitu. Oke. Kita pasti jumpa di kursus formator nanti. Jumpa di kursus formator. Karena makanya tadi saya bertanya soal bagaimana menghadapi komunitas yang homogen itu, saya mengatakan itu semacam seminaris lah gitu. Jadi semacam masukan untuk saya sangat berguna untuk berhadapan dengan seminaris nanti. Iya. Kira begitu. Terima kasih. Iya, oke. Baik. Sebelum yang lain, saya mau menyambung. Ini ada suara dari mana ya? Iya. Ada suara dari mana ya? Terima kasih Romo Martin, terima kasih. Ini masih ada suara dari mana gerangan? Oke. Baik. Sebelum saya melanjutkan yang lain, ada beberapa peserta yang tidak berhasil masuk ke dalam ruangan kita karena saya berbicara, saya lupa memberi permisi kepada mereka masuk. Maaf kepada para peserta yang tidak bisa masuk kelas, hanya menjadi pendengar. Oh, ada peserta yang unmute. Oke. Itulah. Baik. Terima kasih Anda sudah masuk, masih di ruang kelas, di ruang seminar. Jadi Anda tidak bisa melihat wajah Anda, yang ada terlihat hanya yang sudah masuk dari tadi. Kita sudah hampir selesai kelas, maka mohon maaf nanti bisa minta rekaman atau handout-nya ya. Untuk teman-teman yang baru saja bisa, itu teman-teman ada beberapa teman baru masuk kalau Anda klik peserta, ada teman-teman yang masih di ruang kelas tetapi tidak bisa terlihat karena tidak masuk ke dalam panelis. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu lagi, siapa yang mau menyampaikan pendapat tentang kegiatan ini? Tanya. Enggak, Yang Pak. Yang dari Ya. kesimpulan pertemuan kita. Ya, terima kasih atas kesempatan dari yang kita dapat saat ini. Kami memahami dan mengerti bahwa kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah respon kita pada orang lain. Itu yang sangat sekali kami pahami dan kami mengerti bahwa itu adalah yang terbaik. Itu saja, Pak. Oke, baik. Ini ada beberapa yang terima kasih Bapak Ibu. Ya, kemudian jika masih ada yang kebelet, satu orang lagi, silakan. Ya, yuk silakan jika masih ada yang pengen menyampaikan. Pak Valen, mau disampaikan sesuatu atau masih di tempat Pak Valen? Oh, masih pakai video. Pak Valentinus, pakai mic-nya di anu dulu Pak. Oke, ya. Oke, ya. Bisa. Saya sore hari ini merasa bersyukur sekali bisa ikut pertemuan ini. Dalam pikiran dan hati saya, kenapa saya bersyukur di usia yang sudah sweet 62 tahun, saya sudah 62 tahun. Saya memperoleh ilmu yang banyak sekali yang bisa menjadi peredam emosi saya, bisa pada waktu saya mengajar kepada anak-anak. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya nanti setelah saya masuk sekolah, saya akan lebih baik lagi mengelola emosi. Amin. Karena sore ini kami memperoleh pembekalan keterampilan bagaimana mengolah emosi dan lain sebagainya. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Estoto, di mana pada usia yang sudah 62 tahun ini, kami masih diperbolehkan memperoleh ilmu yang betul-betul bagus sekali untuk kehidupan saya. Sekali lagi, terima kasih. Yes.
Suheng yang berbicara. Suheng itu kakak kelas ya, senior. 62. Saya baru 58 soalnya. Ya. Kalau ada senior juga di sini. Pak Marcos ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Marcos. Tidak, oke Pak. Terima kasih. Bu Siska ada yang mau disampaikan? Bu Siska? Ibu Siska? Ada yang mau disampaikan Ibu? Untuk teman-teman lain? Bu Siska? Oh, tidak mendengar. Pak Elinus? Pak Elinus, ada yang mau disampaikan? Mic-nya dibuka. Kesulitan kah? Dari Pak Elinus sendiri harus buka mic-nya. Yeah. Oke, belum bisa. Oke, sudah baik. Pak Elinus. Oh, oke, sudah. Tapi nggak kedengaran suaranya, Pak. Pak Elinus nggak kedengaran suaranya. Aha, sayangnya. Oke. Kakak cakep yang bersama Ibu dari ID 268, portal IB 268. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Oke. Oh, puji Tuhan. Saya sudah umur 68 tahun, tapi masih dipercayakan jadi koordinator BPA ID. Terima kasih. 68 tahun, ini mah usi mama, usi mama. Iya. Kak usi oma. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu semua, ada Pak Kresno, kemudian ada rombongan dari Sion, kemudian ada rombongan dari Kanaan, Pak Elinus, maaf, suaranya Pak Elinus tidak bisa kedengaran yang lain. Kemudian ada Pak Warno, ada Bu Siska, ada Bu Welmina, dan ada teman-teman yang baru masuk, maaf yang baru masuk, aduh kasihan tadi rombongan-rombongan kayaknya. Nanti minta rekaman dari Pak Fidelis ya. Dan Bapak Ibu semua, termasuk Romo Martin, Pak Valentino, terima kasih banyak. Waktunya tidak bisa kita perpanjang karena sebentar lagi juga akan tutup dari interskill-nya. Kita sudah difasilitasi sejak tadi siang dan sekarang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan apapun yang kita lakukan, mari kita lihat diri kita, orang lain, peristiwa, dunia dari sisi baiknya. Dari sisi baiknya. Amin. Tuhan memberkati dan mari kita jalani hidup secara indah, mengindahkan jiwa yang bertahta dalam diri kita dari Tuhan dan jadikan hidup kita juga semakin indah. Terima kasih, selamat sore. Dengan demikian kelas kita selesai, maka kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Saya meng-capture 2 kali, foto 2 kali, nanti akan saya kirim ke Pak Fidelis supaya Pak Fidelis akan kirim kepada Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Istoto dan semuanya. Teman-teman yang masih baru masuk, teman-teman yang baru masuk boleh tinggal sebentar ya. Ada nih ID portal 01, portal 14 yang baru masuk, ada Kathy barusan juga saya masukkan. Boleh tinggal sebentar. Oke. Yes. Iya, oke. Ini ada ditutup lalu videonya. Oh, ada satu lagi nih attendant. Oke. Ya, rombongan Sion Winero sudah, Kanaan sudah ada tadi. Portal 14. Oh, portal 14 mana tadi? Portal 13. Oh, ini sudah dari tadi. Ada Oma ya. Portal 19 ini agak gelap. Yang lain pada tutup video. Ya sudah. Oke, baik. Bapak Ibu nampaknya sudah cukup. Yuk kita bubaran. Nanti yang terlambat-terlambat mohon maaf karena situasi. Jadi teman-teman tadi belum bisa dimasukkan. Ini ada yang memberitahu nih. Ada attendance 6 orang yang terima kasih banyak. Saya matikan recordingnya sekarang.